Legend of the Great Sage. Chapter 151. Li Qingshan berkata, apakah 100 aliran pemikiran benar-benar hebat? Agar Anda terus memikirkannya, Pak. Petik 2. Zhou Wenbin berkata, disitulah letak fondasi Great Xia. Tempat ini mengumpulkan semua jenius muda di 1.500 km prefektur Clear River, jadi ini jelas merupakan tempat yang bagus. Apa pendapat Anda tentang bakat dan kultivasi saya? Li Qingshan memuji, Tuan, Anda telah mencapai lapisan ke-6 di usia yang sangat muda dan Anda adalah penguasa sebuah distrik, berdiri di atas jutaan orang. Anda jelas merupakan seekor naga di antara manusia. Aula suci hanya bisa menghela nafas dalam hati. Daratan seluas 1.500 km itu setara dengan luas seluruh negara di Eropa Barat. Betapa mengesankannya mengumpulkan semua orang jenius di negeri luas ini dan bercocok tanam bersama. Zhou Wenbin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, aku bukan naga di antara manusia. Aku hanya orang biasa-biasa saja. Adapun bagi penguasa suatu distrik, mengapa para jenius yang benar-benar berbakat harus bergantung pada sumber daya eksternal dan membuang waktu mereka untuk memerintah suatu distrik? Selama mereka berkultivasi dengan tenang, budidaya mereka akan jauh melampaui saya. Petik 2. Praktisi lapisan ke-6 yang rata-rata. Li Qingshan sedikit terkejut di dalam hati, ada banyak orang jenius di dunia ini. Tidak perlu meremehkan diri sendiri, Tuan. Ia tidak heran jika ada orang yang mengungguli dirinya dalam hal berlatih Qi, karena ia tahu betul bahwa bakatnya dalam berlatih Qi bukanlah sesuatu yang istimewa, dan ia baru mulai berlatih Qi baru-baru ini. Dia tidak memiliki siapapun yang membimbingnya, dan pil yang selalu dia gunakan adalah pil biasa seperti pil Qi Gathering. Mereka yang benar-benar berasal dari klan besar praktisi Qi mungkin sudah mulai berkultivasi pada usia yang sangat muda. Mereka akan memiliki senior yang kuat untuk menjawab pertanyaan mereka setiap saat, dan mereka akan memakan pil langka yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Jika bakat kultivasi mereka sedikit lebih baik, mereka akan menjadi jenius. Entah itu waktu, sumber daya, atau bakat, ada banyak orang yang melampaui dirinya. Tidak ada yang tidak adil terhadap mereka yang lebih kuat darinya. Inilah yang dimaksud dengan menang di garis start. Tidak peduli dunia apa, zaman apapun, ini tidak akan berubah. Daripada mengeluh, lebih baik bekerja keras. Raja, bangsawan, jenderal, dan menteri lebih suka punya nyali. Zhou Wenbin berkata, Hua Sengzan Huamu mungkin berasal dari klan terkenal, tapi dia selalu belajar di 100 sekolah pemikiran. Bahkan sekarang, dia masih belum sepenuhnya pergi. Bahkan aku harus memanggilnya kakak laki-laki ketika saya melihat dia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang jenius di dunia semuanya berasal dari 100 sekolah. Anda sebaiknya memikirkannya. Petik 2. Kalau begitu saya pasti akan pergi dan melihat-lihat di masa depan. Jika saatnya tiba, saya harap Anda bisa membantu saya, Pak. Suaka. Petik 2. Li Qingshan pernah mendengar dari Gu Yanying bahwa tingkat kultivasi Hua Sengzan berada di lapisan ke-10 tahap pelatihan aura. Karena itu, Gu Yanying bahkan menceramahinya sedikit, menyuruhnya untuk mengurangi minum anggur dengan wanita. Pada saat itu, dia tidak memiliki banyak gagasan tentang lapisan ke-10 dari ranah pemurnian Qi. Baru sekarang dia mengerti alam macam apa itu. Dia telah membuka semua meridian dan titik akupuntur di tubuhnya dan hanya selangkah lagi dari kesengsaraan surgawi. Bahkan jika dia berubah menjadi iblis, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Zhou Wenbin berkata, ini juga tugas saya, tidak bisa dianggap membantu. Selama berada di kota Jiaping, saya tidak terikat oleh batasan apapun, dan saya juga tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Namun, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Setiap tahun, 100 pria dan wanita dengan bakat berkultivasi harus dipilih untuk belajar di 100 aliran pemikiran. Petik 2. Kondisinya tidak terduga. Li Qingshan berkata, sesederhana itu. Selama saya memiliki bakat untuk berkultivasi. Petik 2. Zhou Wenbin berkata, mudah untuk masuk, tetapi tidak mudah untuk tinggal di sana. Berapa lama Anda bisa tinggal tergantung pada kemampuan Anda. Li Qingshan merenung sejenak. Benar, apakah tuanku masih membutuhkan uang? Zhou Wenbin berkata, sejak saya menjadi hakim daerah, tidak pernah ada waktu di mana saya tidak membutuhkan uang. Sepertinya Anda mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Li Qingshan mengeluarkan beberapa juta tael uang kertas yang dia miliki, mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari klan Qian, dan menukarnya dengan Zhou Wenbin dengan lebih dari 50 pil pengumpul Qi. Jumlah pil pengumpul Qi yang dia miliki sekali lagi melebihi 300, cukup untuk dia gunakan untuk sementara waktu. Praktisi Qi biasa memiliki batasan berapa banyak pil eksternal yang dapat mereka minum, tetapi bagi iblis seperti dia, tidak ada terlalu banyak pil. Dia hanya bisa merencanakan dengan hati-hati. Jika suatu hari, dia bisa makan pil sebanyak yang dia mau, itu bagus. Selain itu, pil pengumpul Qi yang ia dapatkan dari Zhou Wenbin memiliki kualitas yang baik. Setiap pil berukuran kecil, dan meskipun khasiat obatnya sama, pengotornya jauh lebih sedikit dibandingkan pil pengumpul Qi milik Qian Yanyan. Apakah Anda menyempurnakan pil pengumpul Qi ini, Tuan? Zhou Wenbin berkata, saya pernah belajar di bawah bimbingan seorang dokter terkenal di Fakultas Kedokteran di 100 sekolah pemikiran. Saya berspesialisasi dalam seni alkimia, jadi pil pengumpul Qi saja jelas tidak berarti apa-apa bagi saya. Bahan-bahan untuk Qi Gathering Pills juga relatif mudah didapat. Sebagai hakim distrik, dia hanya perlu memberi perintah, dan banyak orang akan mengumpulkan tanaman obat untuknya.
Petik 2. Li Qingshan berpikir jika dia memiliki kesempatan, alangkah baiknya untuk memperluas wawasannya di 100 aliran pemikiran. Mustahil baginya untuk meminta bimbingan dari siapapun yang dilihatnya tentang alkimia, pembuatan jimat, dan formasi. Akan lebih baik jika ia mempelajarinya secara sistematis. Kekayaan, persahabatan, hukum, dan tanah. Persahabatan adalah sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Ada banyak penggarap yayasan pendirian yang kuat di kota Clear River. Jika Little N terus bersembunyi di dalam toples, akan sangat mudah dia ditemukan. Dia perlu membantunya memulihkan tubuhnya terlebih dahulu. Li Qingshan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia meninggalkan kantor pemerintah, tapi dia tidak menuju ke arah Clear River. Sebaliknya, dia berjalan ke barat kota, mengambil jalur darat keluar kota. 75 km jauhnya dari kota Jiaping, di kasino menguntungkan di kota Silver Mountain. Kota Silver Mountain hanyalah sebuah kota, tetapi kota ini lebih makmur daripada kota-kota lainnya, karena letaknya tepat di sebelah Gunung Perak. Siapa yang tahu berapa banyak tambang perak yang terkubur di bawah gunung, memungkinkan banyak orang menjadi kaya dalam semalam dan kemudian mati dalam semalam. Meskipun kasino menguntungkan adalah kasino di kota, kasino itu tidak lebih buruk dari kasino kelas 1 manapun. Selain itu, terbuka untuk semua orang, tanpa memandang kekayaan. Ia memperlakukan semua orang secara setara. Selama Anda memiliki perak, Anda bisa berjudi di sini dan mencoba keberuntungan Anda. Entah itu pemilik tambang yang menjadi kaya dalam semalam atau para penambang yang berada dalam situasi genting, mereka semua akan datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Di bawah cahaya lentera yang gemerlap, makian, tawa, dan raungan marah terdengar. Bau keringat, asap, kosmetik, dan banyak bau lainnya bercampur menjadi satu. Pandangan semua orang tertuju pada meja judi. Mereka mengepalkan tangan dan melebarkan mata. Ekspresi mereka berubah dan berubah seiring dengan angka di saringan, menunjukkan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan. Namun, ekspresi para penjudi pasti akan berakhir dengan kesedihan dan kemarahan. Hanya si Jixiang yang bisa tetap bahagia. Dia adalah bos dari kasino menguntungkan. Dia memegang 2 bola emas besar di tangannya, memutarnya tanpa henti. Wajah tembemnya seperti Buddha Maitreya, selalu penuh senyuman. Melihat ke bawah dari lantai 2 kasino, matanya dipenuhi belas kasih. Dasar idiot. 2 pria kekar menyeret seorang pria ke atas seperti sedang mengambil seekor ayam. Bos, kami sudah menangkapnya. Pria itu berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Bos Si, pahlawan Si, kakek Si, aku mohon, aku akan memberikan milikku, urusan keluargaku, semuanya. Aku mohon belas kasihanmu dan biarkan keluargaku pergi. Jika aku melepaskanmu, siapa yang akan melepaskanku? Kalau begitu, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya pasti akan mengumpulkan uangnya. Si Jixiang berkata, memang benar kamu membayar utangmu. Bahkan istri dan anak perempuanmu bekerja keras di rumah bordil. Kamu laki-laki, bagaimana kamu bisa bermalas-malasan? Pergi ke tambang dan bekerja keras. Kamu sebenarnya. Si Jixiang menghela nafas tanpa daya. Kamu sudah mati, tapi utangnya tidak. Kamu kabur tanpa jejak. Apa yang bisa kulakukan? Si Jixiang, kamu bajingan, kamu curang, kamu berbohong padaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Pria itu tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Dia berhutang pinjaman berbunga tinggi yang tidak akan pernah bisa dia kembalikan dalam hidup ini. Dia hanya bisa mati di tambang yang gelap gulita. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disingkirkan oleh pria kekar di sampingnya. Si Jixiang sangat marah pada pria kekar itu. Siapa yang menyuruhmu memukulnya begitu keras? Bagaimana jika kamu membunuhnya? Apakah kamu akan bekerja untukku? Cek, lihat, sungguh orang yang menyedihkan. Aku tidak bisa tidur ketika melihat orang yang begitu menyedihkan. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Petik 2. Pria kekar itu mengangguk dan membawa pria itu keluar. Saat itulah senyuman kembali muncul di wajah si Jixiang. Dia suka berjudi dan pandai dalam hal itu. Dengan kepiawaiannya berjudi, ia telah menghancurkan keluarga beberapa pemilik tambang. Sekarang, dia adalah pemilik tambang terbesar di Silver Mountain Town. Dia juga punya cara untuk menghadapi pemilik tambang yang tidak suka berjudi. Dia tidak hanya pandai berjudi, tetapi dia juga memiliki seni bela diri kelas 1. Dia menghabiskan uang seperti kotoran dan mengumpulkan sekelompok orang baik yang bisa melawan dan melawan. Dengan 2 hal ini, dia akan menjadi satu-satunya pemilik tambang di Silver Mountain Town dan terus tertawa. Seharusnya ini tempatnya. Di pintu masuk kasino menguntungkan, seorang pemuda memegang selembar kertas dan memandang papan di atas dengan serius. Setelah mengkonfirmasi kata-kata, kasino menguntungkan, dia berjalan masuk dengan langkah besar. Kedua penjaga itu mengukurnya dan menyambutnya dengan senyuman. Mereka tidak menghentikannya sama sekali. Setelah pemuda itu masuk, mereka tersenyum dan berbicara satu sama lain. Fisiknya tidak buruk. Dia bisa menggali di sana selama 2 tahun lagi. Li Qingshan suka makan dan minum sepuasnya. Dia juga pernah mengalami 1 atau 2 pengalaman gagal minum-minum dengan pelacur, sehingga dia hampir tidak bisa dianggap sebagai pelacur. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berjudi. Segalanya merupakan hal baru baginya. Dia melihat sekeliling dan tiba di depan meja judi.
Itu adalah permainan yang sangat sederhana untuk membeli besar atau kecil. Dia dengan santai melemparkan uang kertas senilai 1.000 tael perak dan bertaruh besar. Hal ini mengejutkan para penjudi. Namun, mereka pernah melihat taruhan yang lebih besar sebelumnya. Mereka hanya mengira dia adalah tuan muda sombong dari keluarga kaya. Setelah kamu bertaruh, buka. Benar saja, dia membuka peluang besar. Li Qingshan menerima uang kertas itu sambil tersenyum dan mempertaruhkan semuanya. Setelah beberapa saat, keributan itu perlahan mereda. Mulut para penjudi terbuka lebar. Mereka melihat tumpukan kecil uang kertas dan batangan perak di depan Li Qingshan dengan ekspresi rumit. Dia telah memenangkan 16 putaran berturut-turut. Dealer telah berganti 2 kali, tetapi itu tidak menghentikan momentum kemenangannya sama sekali. Dia mempertaruhkan segalanya di setiap putaran. Awalnya ada penjudi yang mengikutinya dan menghasilkan sejumlah uang. Tapi sekarang, tidak ada yang berani mengikutinya. Seorang pelayan datang ke sisi Li Qingshan. Saudaraku, bos kami mengundangmu ke atas untuk mengobrol. Li Qingshan melirik ke atas dan berkata dengan keras, jika kamu ingin berbicara, turunlah dan bicaralah. Apa? Apakah kamu takut orang menang ketika kamu menjalankan kasino? Dia membanting meja dan meninggalkan bekas tangan samar di meja judi marmer yang berat. Si Jixiang akhirnya tidak bisa tertawa lagi. Dia memberi perintah dengan suara pelan untuk membersihkan tempat dan mengumpulkan orang. Kali ini, seorang pria tangguh datang. Setidaknya dia adalah ahli kelas 2. Melihat postur tubuhnya, dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dia tidak bisa diberhentikan dengan uang. Li Qingshan menundukkan kepalanya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Yang terbaik adalah membersihkan tempat itu. Dan tentu saja, semakin banyak orang, semakin baik. Jika kamu dapat mengumpulkan 1.000 orang, aku akan membakar dupa di kuburanmu. Jika Anda memiliki kuburan. Chapter 152. Sesaat kemudian, tidak ada lagi penjudi di sekitar Li Qingshan. Sebaliknya, ada lusinan pria pengancam dengan pedang dan pedang, baik yang mencibir atau menatap Li Qingshan dengan kejam. Aula suci. Semua pintu dan jendela tertutup rapat, memastikan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Si Jixiang lalu perlahan menuruni tangga dengan sikap tenang, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Saudaraku, siapa kamu? Kenapa kamu tidak mengungkapkan identitasmu? Siapa tahu kita mungkin berteman. Jika Anda kekurangan biaya perjalanan, silakan bertanya. Saya, si Jixiang, bukanlah orang yang pelit. Petik 2. Li Qingshan melihat sekeliling dan berkata dengan menyesal, hanya itu. Meskipun dia memiliki niat untuk melenyapkan kejahatan, dia jelas tidak dapat melakukan serangan lagi di kota Gunung Perak setelah membunuh si Jixiang. Dia tidak punya waktu atau tenaga untuk melakukannya. Masih ada 26 misi dan lebih dari 900 orang. Tapi jika menyangkut sesuatu yang besar seperti menantang arena, mereka yang harus datang. Meskipun si Jixiang tidak memahami niat Li Qingshan, dia bisa merasakan bahwa Li Qingshan tidak berniat memperhatikannya. Dengan ekspresi marah, dia melepas kemeja tipisnya, memperlihatkan tubuh bagian atas berotot dengan tato Buddha. Dia duduk di depan Li Qingshan. Aku berani bertaruh denganmu pada putaran ini. Li Qingshan melihatnya melepas pakaiannya dan hendak bergerak. Mendengar dia mengatakan ini, dia sedikit terkejut, lalu berkata, baiklah. Suara mendesing. Si Jixiang mengguncang saringan itu dengan keras, matanya yang seperti manik menatap Li Qingshan. Bertemu dengan mata hitam dan putih yang jernih dan tenang itu, dia merasa tidak nyaman. Tapi dia telah bertarung dan membunuh selama bertahun-tahun, jadi kekuatan mentalnya tidak buruk. Dia dengan paksa menekan kegelisahan ini dan membanting cangkir warna ke atas meja, tiba-tiba berteriak, apakah itu besar atau kecil? Li Qingshan dengan santai mendorong, masih mempertaruhkan semua perak di atas meja, dan masih bertaruh besar. Aula suci. Si Jixiang mengangkat alisnya dan menyuntikkan gelombang kekuatan batin ke dalamnya. Kemudian, dia segera membuka cangkir warna dan tertawa gila, 1, 2, 4 poin kecil. Kamu kalah. Pada saat yang sama, dia mengedarkan seluruh energi di tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya semua menatapnya dengan tajam, siap menyerang kapan saja. Mereka semua waspada terhadap Li Qingshan yang marah karena dipermalukan dan menyerang mereka. Li Qingshan mengangkat bahunya. Kemudian, si Jixiang tercengang. Dia mengira Li Qingshan akan dengan marah menuduhnya berbuat curang. Apa maksudmu? Aku bersedia mengaku kalah. Yah, aku kalah. Semua perak ini milikmu. Setelah Li Qingshan selesai berbicara, dia menendang meja judi marmer. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir menyangka bahwa meja marmer yang berat dan kokoh itu akan langsung memiliki kecepatan dan momentum yang mengerikan saat melesat di udara. Murid si Jixiang menyusut. Dia terkejut. Bahkan master seni bela diri eksternal tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat yang sama, dia bereaksi dan melompat ke atas dengan sekuat tenaga. Skill ringan yang dia banggakan, 8 langkah mengejar jangkrik, tampak sangat lambat saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan dadu dan cangkir warna berputar dan terbang ke udara. Meja marmer menabraknya. Ledakan, asap dan debu beterbangan kemana-mana. Meja judi marmer menabrakkan si Jixiang ke dinding, menempelkan bagian bawah tubuh si Jixiang ke dinding. Tulang di bagian bawah tubuhnya langsung hancur. Orang-orang di sekitar yang menonton dari samping sepertinya tidak bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Bukankah mereka menang? Bagaimana bisa dalam sekejap mata, bos si mereka yang tinggi dan perkasa bisa berubah menjadi keadaan yang menyedihkan?
Li Qingshan mengabaikan mereka dan berjalan ke meja marmer. Si Jixiang benar-benar master kelas 1. Kekuatan hidupnya sangat sulit. Meskipun bagian bawahnya telah hancur, pikirannya masih tetap jernih. Siapa kamu? Li Qingshan berkata, saya bekerja untuk penjaga Hawkwolf. Saya merasa menjengkelkan jika orang seperti Anda tersenyum. Hanya ekspresi seperti ini yang cocok untuk Anda. Dia dengan santai menangkap dadu yang jatuh di sampingnya. Juga, ukuran tidak bergantung pada ini. Dia melemparkannya ke belakang tanpa melihatnya. Dadu tersebut menusuk seorang pria yang hendak melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Mengapa kamu bertaruh melawanku? Semua orang segera memahami perbedaan kekuatan, serta datangnya kematian. Mereka menyerbu menuju pintu masuk tanpa mempedulikan apapun, ingin membuka pintu masuk yang baru saja mereka tutup rapat. Seorang pria melihat ke belakang dengan ketakutan. Dari pinggang Li Qingshan, nyala api menyapu seperti seekor naga. Kemanapun ia lewat, semua orang menjadi ketiadaan. Hanya satu set pakaian yang tersisa, melayang perlahan ke tanah. Ini pada dasarnya bahkan lebih mengerikan daripada adegan berdarah manapun. Dia bersandar di pintu masuk dengan kuat sebelum kehilangan kesadaran. Ular api itu membuka mulutnya, hendak menelan si Jixiang, tapi kemudian berhenti dan menatap Li Qingshan. Li Qingshan melambaikan tangannya, menyatakan bahwa tidak ada lagi yang ingin dia katakan. Si Jixiang membuka mulutnya. Dia memang mempunyai hal lain yang ingin dia katakan, tapi wajahnya disinai oleh api. Ular api itu segera menelan si Jixiang. Para penjudi tidak bubar. Sebaliknya, mereka berlama-lama di luar. Malam baru saja dimulai. Mereka belum menikmati diri mereka sendiri sepuasnya. Mereka percaya bahwa anak asing yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi akan segera menderita, dan kemudian kasino akan dibuka kembali. Namun, ada juga orang yang percaya bahwa anak itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Setelah itu, mereka dibagi menjadi dua kelompok dan berjudi. Namun, mereka menunggu sangat lama, namun pintu masuknya tidak kunjung terbuka. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menerobos masuk. Baru keesokan paginya orang-orang dari pemerintah membuka pintu masuk. Kasino besar itu kosong. Di sebuah penginapan kecil di antah berantah, hanya ada satu lentera. Li Qingshan membuka peta mental King Zhu dan merencanakan tujuannya untuk hari berikutnya. Dia menggunakan garis tak terlihat untuk menghubungkan 27 titik. 27 poin, 1000 orang. N kecil duduk di samping. Dia memandang Li Qingshan sambil berpikir. Li Qingshan bertanya, apakah kamu ingat nomornya? Berapa harganya? Petik 2. N kecil mencelupkan jarinya ke dalam teh dan menulis di atas meja, 57. 26 poin, 953 orang. Li Qingshan merevisi angka-angka itu dalam pikirannya. Dia tidak menangani aset yang ditinggalkan si Jixiang. Sejak Little N memberinya tujuan yang jelas ini, itu telah menjadi tujuan nomor satu yang dia tidak sabar untuk menyelesaikannya. Semakin cepat dia, semakin cepat Little N dapat memulihkan tubuh fisiknya. Namun, hal itu bukannya tanpa hasil. Si Jixiang telah dilalap api, tapi dia meninggalkan beberapa jimat. Itu seharusnya menjadi kartu asnya, tetapi dihadapkan pada perbedaan kekuatan yang mutlak, mereka tidak digunakan sama sekali. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan tersenyum, itu akan segera selesai. Besok, kita akan pergi ke lembah Julu dan mencari bandit-bandit itu. Bagaimana menurutmu? Rute yang aku rencanakan lumayan, kan? N kecil menulis lagi di atas meja, tetapi jika kita terus seperti ini, kita akan segera membuat orang-orang ini khawatir dan mereka akan bersembunyi. Itu benar, maka kita hanya bisa bergerak lebih cepat dan melakukan perjalanan siang dan malam. Jika mereka semua bersembunyi, itu akan merepotkan. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia mengusap dagunya sambil berpikir dan mendapati bahwa kata-kata N kecil masuk akal. Orang-orang ini bukanlah monster dalam game, menunggu untuk ditebas. Setelah ditebang, mereka akan muncul kembali. Ini karena orang-orang ini tidak akan pernah bisa dibunuh. Chapter 153. N kecil sangat ingin mencari perlahan bersamanya. Jika mereka menemukannya, mereka akan membunuhnya. Jika tidak bisa, tidak perlu panik. Namun, melihat betapa tidak sabarnya dia tidak ingin dia mengkhawatirkan masalahnya, jadi dia punya ide. Mengapa kita tidak mencari cara untuk mengumpulkan mereka? Li Qingshan menghela nafas kagum. Dibandingkan menemukan mereka satu persatu dan melihat apakah dia bisa mengundang mereka ke tempat tertentu dan kemudian membunuh mereka semua dalam satu gerakan, jika dia ingin bertani monster, dia jelas harus memancing mereka. Mengapa dia tidak memikirkan prinsip sederhana seperti itu? Kepala Momo Little N, aku tidak tahu, tapi kepala kecilmu penuh dengan rencana. N kecil tidak bisa menerima pujian itu dan menundukkan kepalanya karena malu. Dengan itu, pikiran Li Qingshan segera menjadi hidup. Setelah itu, dia membalik-balik informasi misi dan akhirnya menemukan sebuah nama. Shen Sihua tinggal di sebuah pulau di sebuah danau besar di selatan. Dia menyebut dirinya penguasa Pulau Sihua. Dia seorang yang romantis dan memiliki kecenderungan untuk berhubungan seks. Menurut penyelidikan, dia adalah orang mesum yang telah melakukan lebih dari selusin kejahatan di masa lalu. Kultivasinya juga merupakan yang tertinggi dari 27 misi yang telah diselesaikan Li Qingshan. Dia adalah praktisi kilapisan pertama dan sangat terkemuka di dunia bawah. Ia dinilai sebagai seseorang yang memiliki jaringan pertemanan yang luas. Bagi penjaga Hawkwolf, dia benar-benar terjebak dalam situasi di mana dia bisa mengalahkan semua praktisi seni bela diri.
Dia bisa digambarkan sebagai ahli bertahan hidup. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri, Qian Yanyan baru saja berulang tahun dan dia berhasil mengundang begitu banyak orang untuk merayakannya. Kamu mungkin sedikit lemah, tetapi kamu tidak boleh terlalu buruk. Saat ini, yang aku pedulikan hanyalah kuantitas, bukan kualitas. Tentu saja, dia mungkin tidak akan bisa merayakan ulang tahunnya secara kebetulan, tapi pasti ada alasan baginya untuk menikah dan memiliki anak. Jika dia tidak punya alasan, maka dia akan membuatkan alasan untuknya. Setelah itu, dia akan mengundang banyak master daftar hitam untuk menghadiri pertemuan tersebut. Sudut bibir Li Qingshan perlahan melengkung menjadi senyuman. Mungkin akan ada lebih banyak manfaat tak terduga. Kota Silver Mountain, hari ketiga setelah Li Qingshan pergi. Malam, 1 jam tangan. Di dalam kabut tebal, sebuah kereta mewah melaju perlahan. Roda-rodanya berguling di atas jalan batu, namun tidak mengeluarkan suara sama sekali, seolah dipisahkan oleh lapisan spons. Itu berhenti di depan kasino menguntungkan tanpa suara. Seorang pemuda tampan berpakaian merah turun dari gerbong dan berjalan ke kasino dengan kepala terangkat tinggi. Meskipun si Jixiang telah tiada, hanya 2 dari 5 pemimpin di bawahnya yang meninggal malam itu. 3 orang lainnya membantunya mengurus tambang dan properti lainnya, sehingga mereka berhasil lolos dari bencana. Saat ini, mereka sedang berdiskusi dengan bawahannya bagaimana cara membagikan sisa lemak si Jixiang kepada selir si Jixiang. Ketiganya tertawa bersama, dan suasananya cukup harmonis. Namun jika menyangkut kepemilikan rumah judi yang setiap harinya menghasilkan keuntungan besar, mereka langsung mengubah sikapnya. Perselisihan itu begitu hebat hingga mereka hampir mengeluarkan pedang mereka untuk bertarung satu sama lain. Saat ini, pemuda berpakaian merah masuk ke dalam rumah judi. Tubuhnya tampak sangat kurus, dan tidak ada tanda-tanda dia berlatih seni bela diri atau ki. Namun, dia sangat arogan, jadi dia tentu saja tidak menerima perlakuan baik apapun. Dari mana asalmu, Paman Kelinci? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cepat keluar. Sebelum orang tersebut selesai berbicara, bahunya terlepas dari kepalanya. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Dia tidak tahu bagaimana dunia ini tiba-tiba menjadi terbalik. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari gerbong di luar rumah judi, dan sebuah jari kurus terulur dari tirai. Pemuda berpakaian merah itu berbalik dan tersenyum. Terima kasih, Nona. Seorang ahli Xiantian. Ketiga pemimpin itu terkejut pada saat bersamaan. Terlebih lagi, dia adalah ahli Xiantian yang sangat kuat. Dan trik sebenarnya mungkin hanya dapat dilihat oleh praktisi ki seperti Zuo Zibo, yang telah membuka laut ki mereka. Untuk dapat melepaskan ki secara langsung sejauh 30 meter untuk membunuh seseorang, bahkan praktisi ki lapisan ke-6 akan memerlukan bantuan alat roh untuk melakukannya. Ini adalah konsep yang berbeda dari penggunaan mantra. Li Qingshan juga bisa menggunakan mantra yang cocok untuk menyerang dari jarak sejauh ini, tetapi menggunakan ki, 3 meter adalah batasnya. Apalagi itu hanya bisa digunakan untuk menamparkan orang, bukan memenggal kepalanya. Dan bagi praktisi ki lapisan kedua biasa, 1 meter sudah dianggap lumayan. Lagi pula, jika kekuatannya mirip dengan menggunakan ki secara langsung, lalu mengapa praktisi ki menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat mantra, dan kemudian dengan susah payah memadatkan ki mereka menjadi mantra. Suara tua dan melengking terdengar dari dalam gerbong. Kau akan menjawab apapun yang dia minta. Jika Anda tidak tahu, maka selidiki. Jika Anda tidak mendapat jawaban, Anda semua akan mati. Petik 2. Semua orang di rumah judi gemetar. Pemuda berpakaian merah mengambil sebuah potret. Malam itu, orang yang datang ke rumah judi itu, apakah itu dia? Wajah di potret itu sangat hidup. Itu adalah Li Qingshan. Setelah beberapa saat, pemuda berpakaian merah kembali untuk melapor. Nyonya, sudah dipastikan bahwa orang itu adalah Li Qingshan. Dia meninggalkan kota Silver Mountain. Kemana dia pergi? Dia mungkin pergi ke lembah Julu. Sepertinya dia telah sepenuhnya memahami keberadaan Li Qingshan. Kalau begitu, ayo cepat. Betapa tidak sabarnya. Kali ini, tangan tua yang terulur dari tirai. Kukunya yang panjang dicat merah cerah, membuatnya terlihat sedikit aneh. Serangkaian teriakan terdengar di rumah judi. Pedang panjang biasa tiba-tiba menari di udara, bersilangan dan menggambar seberkas cahaya putih, membunuh semua orang di rumah judi satu persatu. Dibandingkan menggunakan ki untuk membunuh orang secara langsung, lebih mudah menggunakan alat. Tentu saja, akan lebih mudah lagi jika alat tersebut adalah alat roh. Semua orang di rumah judi tahu seni bela diri, dan ketiga pemimpinnya adalah ahli kelas 2. Tapi di hadapan pedang panjang yang menembus segalanya, mereka tidak mungkin bisa menolaknya. Dalam beberapa tarikan napas, rumah judi itu dipenuhi mayat, dan pedang panjang itu akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Pemuda berpakaian merah itu sedikit terkejut. Dia mendengar suara tua di kereta berkata, kamu mempermalukan JR-ku, dan kamu masih ingin hidup. Pemuda berbaju merah itu langsung menampakkan raut kebahagiaan yang tiada taraf. Dia memasuki gerbong dan melemparkan dirinya ke pelukan seorang wanita tua. Wanita tua itu berpakaian merah dan rambutnya putih. Wajahnya kuyu, dan dia memeluk pemuda tampan itu seperti seorang kekasih. Mereka bukan hanya mereka berdua di dalam gerbong. Ada 3 pemuda lain di dalam gerbong itu, dan mereka sama muda dan tampannya dengan pemuda berpakaian merah. Salah satu dari mereka mengeluh, nenek itu bias. Dia hanya mencintai JR. JR berkata,
Kami sepakat untuk melayani nenek selama sisa hidup kami. Kamu tidak boleh cemburu. Nona, Anda tidak perlu menyelidiki hal seperti ini secara pribadi. Anda bisa mengirim murid mana saja dari ruang penyiksaan. Petik 2. Insiden di Menara Gerbang Jiaping kemungkinan ada hubungannya dengan orang ini. Untuk dapat membunuh Zhao Liangqing tanpa ada yang menyadarinya, dia setidaknya harus berada di lapisan ke-6 pemurnian Qi. Jika kita mengirim murid normal, dia hanya akan melakukannya, akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tidak ada gunanya tinggal di Clear River City sepanjang waktu. Judul nenek adalah, Nenek Simen, tapi nama keluarganya bukan Simen, tapi Get. Ada 4 nenek di timur, barat, dan barat. Masing-masing dari mereka telah membuka 8 meridian luar biasa dan merupakan seorang kultivator kuat di lapisan ke-9 pemurnian Qi. Tidak ada yang berani memanggilnya dengan nama aslinya, dan orang-orang di luar perlahan-lahan melupakan nama aslinya. Yang tersisa hanyalah gelar penghormatan, dan itu adalah Nenek Simen. Chapter 154. Fang Ben menggerutu pada pemuda itu. Mungkinkah nenek jatuh cinta pada Li Qingshan karena dia begitu kuat? Nenek sudah memiliki kita, jadi dia tidak boleh terlalu setia. Itu benar-benar pemujaan terhadap seorang kekasih, tanpa sedikit pun keengganan. Itu seperti orang-orang kota angin kuno yang memandang hibiskus. Hibiskus baru berada di lapisan kedua, namun seni pesonanya sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila dan menimbulkan rasa takut pada praktisi Qi. Seberapa kuatkah seni pesona dari Nenek Simen praktisi Qi lapisan ke-9 ini? Bagaimana para pemuda fana ini bisa menolaknya? Semua pejuang Qi melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nenek Simen berkata dengan penuh kasih sayang, baiklah, baiklah. Aku akan membunuhnya begitu aku melihatnya. Selama nenek menyayangi kita, apa bedanya jika ada laki-laki lain? Kita semua adalah saudara yang baik. Dengan suara yang penuh gairah, kereta itu bergerak perlahan dan tanpa suara, berguling di atas jalan batu yang basah. Hanya dengan melihat lebih dekat seseorang akan menemukan bahwa ada jarak 1 inci antara kereta dan jalan batu sepanjang waktu, seolah-olah ada bantalan udara. Begitu pula saat kuku kudanya mendarat di tanah. Beberapa rune berkedip diam-diam. Kuda yang mengemudikan kereta pada mulanya adalah kuda bagus yang digunakan untuk mengemudikan kereta pada siang hari. Namun, saat ia menarik kereta yang megah itu, sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Ia berlari ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kasino yang menguntungkan dipenuhi dengan mayat. Setelah itu, para pengurus kecil dari para pemimpin kecil akan berkumpul dan terlibat dalam babak perdebatan baru. Mereka akan tumbuh tanpa henti seperti rumput liar. Mungkin pihak luar akan ikut bergabung, dan kemudian akan terjadi pembunuhan dan konflik. Inilah yang disebut Jiang Hu. Pada akhirnya, Li Qingshan tetap pergi ke lembah rusa raksasa, karena kecil kemungkinannya para bandit kuda itu menerima undangan dari penguasa pulau penghargaan bunga. Menurut informasi, bandit kuda itu terdiri dari orang-orang yang memiliki garis keturunan barbar. Masing-masing dari mereka memiliki janggut ungu. Dan bahkan jika penguasa pulau bunga penghargaan mengundang mereka, kecil kemungkinan para bandit kuda barbar ini akan pergi ke pulau itu. Oleh karena itu, dia ingin berurusan dengan mereka sepanjang jalan. Para bandit kuda berlari melintasi tanah terlantar yang luas. Lembah rusa raksasa hanyalah salah satu habitat mereka. Ketika Li Qingshan tiba, dia rindu. Dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia berbaring di tanah dan menggerakkan hidungnya untuk mengidentifikasi jejak di tanah dengan hati-hati, seperti binatang buas yang tajam dan waspada. Saat tubuh iblisnya berangsur-angsur bertambah kuat, dunia di matanya juga menjadi semakin berwarna, penuh perasaan 3 dimensi dan berlapis. Kemampuan pelacakan semacam ini hampir bersifat naluriah. Bau dan bekas luka di tanah masih segar. Mereka belum pergi jauh, dan tanda di tanah menunjukkan setidaknya ada 200 bandit kuda, yang membuat mata Li Qingshan cerah. Kemudian dia segera melanjutkan perjalanannya. Truki berkumpul di bawah kakinya, dia melangkahi rumput liar setinggi manusia dan berlari di bawah langit malam kuning. Dalam 1 jam, dia mengejar sejauh 100 mil dan akhirnya menemukan sekelompok bandit kuda. Di tengah asap dan debu, geng kuda berteriak ketika mereka menyerbu menuju karavan. Para pedagang nyaris tidak berhasil melakukan pertahanan, tetapi di hadapan gemuruh kuku kuda, mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut di mata mereka. Pedang mereka memantulkan sinar matahari, berwarna putih menyilaukan. Tiba-tiba ada yang bertanya, apa itu? Kepulan asap dan debu datang dari arah barat laut dan menembus kelompok bandit kuda. Sesosok melompat tinggi dari asap dan mendarat di kereta pemimpin bandit kuda. Li Qingshan berdiri di atas pelana, menekan kepala pemimpin bandit itu dengan satu tangan dan memegang kendali dengan tangan lainnya. Dia dengan paksa membalikkan kudanya dan melewati kelompok pedagang. Saat kelompok pedagang melewati mereka, semua pedagang mengangkat kepala. Ekspresi wajah pemuda yang bersemangat memberi mereka kesan bahwa dia tidak memegang kepala pemimpin bandit itu, tetapi sepotong emas yang sangat besar. Seseorang bergumam, itu manusia. Para bandit kuda itu memarahi dan buru-buru mengejar. Mereka tidak peduli dengan karavan dan pergi menyelamatkan pemimpin mereka. Sejak saat itu, tak seorang pun pernah melihat bandit berkuda rusa raksasa yang terkenal itu lagi. Berderap ke hutan belantara tanpa batas, Li Qingshan menamparkan dengan tangan kanannya dan menamparkan kepala pemimpin bandit kuda itu ke perutnya. Kekuatan besar berpindah ke kuda dan jatuh ke tanah. Para bandit kuda menyusul, tapi sosok Li Qingshan sudah menghilang. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat api berjatuhan dari langit, memenuhi mata mereka. Jumlahnya berubah.
755. Pada hari kedua setelah Li Qingshan meninggalkan lembah Hanyang, kereta tiba. Pemuda berbaju merah lagi yang turun dari kereta untuk menyelidikinya. Nenek, dia tidak ada di sini. Anak itu sungguh cepat. Nenek Simen membuka peta mental dan menunjuk suatu titik di atasnya. Ayo pergi ke tempat selanjutnya. Ini adalah rute yang telah direncanakan Li Qingshan sejak awal. Dia tahu misi yang akan dijalankan Li Qingshan seperti punggung tangannya. Mereka mengeluh perjalanannya terlalu membosankan. Mereka terbiasa bersenang-senang di prefektur Clear River, jadi mereka tidak suka melakukan perjalanan jarak jauh. Nenek Simen berkata dengan penuh kasih sayang, baiklah. Begitu kita sampai di kota berikutnya, kita akan beristirahat. Itu adalah genangan air kecil di peta, tetapi ketika mereka melihatnya secara langsung, itu adalah danau yang luas dan berkabut. Ini dia, bajingan ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. Li Qingshan menyimpan peta mental itu dan menatap ke kejauhan. Melalui kedalaman kabut, samar-samar dia bisa melihat sebuah pulau. Pulau itu dinaungi pohon willow hijau, dengan dinding merah dan ubin hijau terlihat samar-samar. Danau itu berbatasan dengan kota. Pemandangannya menyenangkan, dan sangat nyaman. Itu memang tempat yang bagus untuk menjalani hari-hari dengan damai. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana orang-orang seperti itu harus menjalani hari-hari mereka dengan damai, Li Qingshan merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Setelah itu, dia menggilat bibirnya, membayangkan wajah mereka ketika mereka kehilangan senyuman karena kebencian dan kegembiraan yang jahat. Memanfaatkan kegelapan malam, dia memasuki danau sebelum melanjutkan perjalanan dari ujung lain pulau. Baru saja, dia bisa melihat rumah mewah itu dengan jelas. Di luar istana, banyak penjaga bersenjata berpatroli di area tersebut. Keamanannya ketat, tetapi bagi Li Qingshan, tingkat keamanan seperti ini pada dasarnya tidak ada. Li Qingshan melompat dari tanah dengan lembut dan tiba di atap beberapa puluh meter jauhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju rumah terbesar. Di dalam tenda, dada berdesir dan erangan serta godaan terus terdengar. Tuan, kamu sangat kuat. Li Qingshan mengusap hidungnya. Dia sepertinya selalu merusak rencana orang lain. Saat itu sudah larut malam, dan semua orang jahat berguling-guling di spray, sedangkan orang baik hanya bisa menonton erotika. Ya, erotika langsung. Di tengah kekacauan itu, batuk ringan menginterupsi semua suara. Sesosok tubuh melompat dari tempat tidur dan membuka tirai. Siapa ini? Mata mereka bertemu. Keduanya agak terkejut. Li Qingshan tidak pernah mengira Shen Sihua akan menjadi orang tua. Sebagian besar rambutnya sudah memutih. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba teringat bahwa ada tertulis di dokumen bahwa dia pernah melakukan kejahatan di masa lalu dan telah disimpan oleh penjaga Hawkwolf selama bertahun-tahun. Meskipun dia masih muda, dia telah menjadi orang tua. Namun, Shen Sihua melihat seorang pemuda berpakaian sederhana duduk dengan berani di kursi berlengan, menatapnya dengan iri. Meskipun dia tidak mengeluarkan aura khusus apapun, fakta bahwa dia bisa muncul di kamar tidurnya secara diam-diam sudah cukup untuk mengejutkannya. Kenakan pakaianmu. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Li Qingshan meletakkan sesuatu di atas meja dan berdiri. Shen Sihua bergegas ke meja. Ketika dia melihat benda itu, dia bergidik dan memucat. Dia mengambilnya dengan hati-hati dan merasakan dingin yang menusuk tulang. Dia bergidik lagi dan wajahnya menjadi semakin pucat. Itu adalah serigala hitam yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Di paviliun kecil yang tersembunyi di balik pohon willow hijau, Li Qingshan bersandar di pagar dan menatap danau di kejauhan. Shen Sihua mengganti pakaiannya dan bergegas, menawarkan tablet serigala hitam dengan kedua tangannya dengan sopan. Bolehkah saya menanyakan nama Tuan dan mengapa Anda datang ke tempat tinggal saya yang sederhana ini? Li Qingshan menerima tablet itu dan berkata, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Anda telah melakukan kejahatan, Shen Sihua. Dia telah menonton beberapa acara detektif di kehidupan masa lalunya, jadi apa yang dia pelajari adalah bagaimana menjadi bermartabat tanpa menjadi marah. Shen Sihua berlutut sambil menjatuhkan diri. Tuan, itu semua karena kebodohan saya ketika saya masih muda. Mohon bermurah hati dan ampuni saya. Jika Anda memiliki permintaan, saya akan melakukannya untuk Anda. Dia adalah sosok dunia bawah yang tangguh, penguasa lapisan pertama Jianghu. Bahkan sebelum dia melihat Li Qingshan bertarung, melihat tablet serigala hitam saja sudah membuatnya takut sampai-sampai kencing di celana, memohon belas kasihan sambil berlutut. Shen Sihua sangat tidak berdaya. Siapa yang mau membungkuk dan mencakar seseorang yang beberapa dekade lebih muda dari mereka? Ketika dia melihat tablet serigala hitam, dia ingin melarikan diri, tetapi dia enggan berpisah dengan bisnis keluarganya. Dan, jika penjaga Hawkwolf benar-benar ingin menemukannya, bagaimana mungkin mereka tidak menemukannya? Pertarungan bahkan lebih mustahil lagi. Apalagi apa jadinya jika dia kalah? Meski dia menang karena kurang beruntung, seluruh keluarganya akan dikuburkan bersamanya, entah itu membuat marah atau membunuh penjaga Hawkwolf. Ketika Li Qingshan berdiri di hadapannya, dia tidak lagi sendirian. Sebaliknya, ia menghadapi organisasi kekerasan yang ditakuti oleh orang-orang Jianghu. Tentu saja, mustahil baginya untuk memahami hubungan permusuhan antara Li Qingshan dan Zuo Zibo. Baginya, itu sudah merupakan pertarungan antar eselon atas. Namun, Shen Sihua masih berharap. Karena Li Qingshan tidak menyerangnya secara langsung, itu berarti dia masih punya kesempatan. Hasilnya, dia mengerahkan keberaniannya dan datang untuk mendengarkan apa yang dikatakan Li Qingshan. Benar saja,
Li Qingshan berkata, ada yang harus kamu lakukan. Dia duduk di bangku batu di paviliun dan menatap Shen Zihua, menolak untuk membiarkannya bangun. Li Qingshan dapat memperlakukan orang biasa dengan sopan, tetapi dia akan menjadi gila jika dia memperhatikan kesopanan jika menyangkut seseorang seperti Shen Zihua. Dibandingkan membunuh dan merampok, dia menganggap tindakan seperti ini lebih tidak tahu malu. Jika bukan karena dia punya rencana, dia ingin membunuh Shen Zihua sekarang. Shen Zihua gusar. Jangan ragu untuk memberitahuku apa yang kamu butuhkan, Yamato. Li Qingshan mengeluarkan 24 dokumen dan melemparkannya ke hadapan Shen Zihua. Saya ingin Anda mengundang semua orang ke sini, termasuk bawahan dan murid mereka. Lagi pula, semakin banyak orang, semakin baik. Ekspresi Shen Zihua berubah drastis. Dia segera menyadari apa yang Li Qingshan coba lakukan. Penjaga muda Hawkwolf ini sebenarnya memiliki pemikiran yang sangat menakutkan, seolah-olah dia ingin menangkap semua penguasa dunia bawah dalam jarak beberapa ratus kilometer dalam satu gerakan. Li Qingshan berkata, untuk ulang tahun, untuk memiliki anak, atau untuk alasan lain, untuk mendapatkan metode kultivasi tertinggi atau senjata ilahi untuk dinilai semua orang. Mengenai spesifiknya, saya serahkan pada Anda. Shen Zihua berkata, Tuan, TT Anda mencoba membuat saya merasa tidak adil. Li Qingshan mencibir, apakah menurutmu pemerkosa sepertimu pantas disebut tidak adil? Wajah Shen Zihua memerah. Dia berargumen, itu semua sudah berlalu. Aku mewariskan cukup banyak kekayaan untuk para wanita itu. Mereka, belum tentu mereka tidak bahagia. Chapter 155. Li Qingshan menginjak kepala Shen Zihua dan menarik napas dalam-dalam. Dia menggeram, dari wanita yang Anda sebutkan, 3 di antaranya bunuh diri. Saya tidak tahu tentang yang lain, tapi saya peringatkan Anda, jangan memprovokasi saya. Ya, Shen Zihua tergagap. Dia bersedia menghadapi praktisi ki lapisan kedua dengan kekuatannya di lapisan pertama. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan bisa melarikan diri. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Hentakannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Niat membunuh yang berat bahkan lebih mencekik daripada tekanan di kepalanya. Li Qingshan perlahan melepaskan kakinya. Pikirkan tentang itu. Shen Zihua menundukkan kepalanya untuk waktu yang lama sebelum mengangkatnya kembali. Maukah kamu membiarkanku pergi seperti ini? Li Qingshan berkata, saya di sini bukan untuk bernegosiasi dengan Anda. Apakah Anda menerimanya atau tidak? Anda dapat mencoba keberuntungan Anda. Petik 2. Di bawah tatapan menghina Li Qingshan, Shen Zihua berkata, saya menerimanya. Li Qingshan tersenyum dan secara pribadi membantunya berdiri. Kamu seharusnya mengatakan itu sejak awal. Namun, dia tidak pernah berencana untuk melepaskan Shen Zihua sejak awal. Karena dia berencana untuk menggunakannya, dia tidak bisa menunjukkan keinginan, aku pasti akan membunuhmu. Itu bukan tindakan yang sopan, tapi bodoh. Ekspresi Shen Zihua sedikit mereda. Li Qingshan melihat fitur wajahnya biasa dan penampilannya bermartabat. Dia pasti pria yang tampan ketika dia masih muda. Kamu bisa dianggap berasal dari klan bangsawan, jadi kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Shen Zihua berkata, saya masih muda dan bodoh, Pak, kapan Anda ingin memanggil orang-orang itu? Petik 2. Li Qingshan berkata, lebih cepat lebih baik. Shen Zihua berkata, saya tidak punya banyak hubungan dengan beberapa dari mereka, dan beberapa dari mereka sudah lama mendambakan keinginannya. Bahkan jika saya mengundang mereka, mereka mungkin tidak akan datang. Li Qingshan berkata, itu tergantung pada kemampuanmu, penguasa Pulau Bunga Pengharga. Selain itu, tidak harus mereka. Jika kamu mempunyai teman yang jahat atau tidak berperasaan, silakan undang mereka semua. Lebih banyak lebih baik. Jika jumlah orangnya terlalu sedikit dan pertemuannya terlalu sepi, saya pasti akan sedikit tidak senang. Petik 2. Hati Shen Zihua bergetar. Meskipun orang di depannya masih muda, dia jelas bukan orang yang berhati lembut. Kalau tidak, dia tidak akan memikirkan hal mengerikan seperti itu. Saat ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melanjutkan. Dia mengundang Li Qingshan untuk tinggal di rumah tepi danau untuk sementara waktu dan menginstruksikan para pelayan untuk melayaninya dengan hati-hati dan tidak mengganggunya sesuka hati. Keesokan harinya, undangan dikirimkan ke Li Qingshan. Setelah Li Qingshan mengangguk, itu dibagi menjadi lusinan salinan dan didistribusikan kepada para ahli di daftar hitam. Berita tentang Jiang Hu, sosok dunia bawah yang ambisius dan kejam, penguasa Pulau Bunga Berharga, telah memperoleh sebotol pil yang memungkinkan para pembudidaya yang diperoleh mencapai alam bawaan. Dia ingin menjualnya kepada sekelompok master. Silakan datang ke Pulau Bunga Berharga pada hari ke-8 bulan ke-8, awal musim gugur, dan menawar bersama-sama. Ini disebut, Majelis Perebutan Pil. Li Qingshan menghela nafas dalam. Ini pada dasarnya sama dengan apa yang terjadi ketika dia mendapatkan ginseng spiritual di masa lalu. Shen Zihua sudah menjadi master bawaan, jadi dia jelas tidak menggunakan pil itu. Namun, bagi master kelas 1 lainnya, ini pada dasarnya adalah godaan yang tak tertahankan. Meski ragu, mereka tetap harus mencobanya. Setelah umpan dibuang, mereka tinggal menunggu ikan mengambil umpan. Sejak hari itu dan seterusnya, Shen Zihua menyambutnya setiap hari. Dia sangat perhatian. Li Qingshan bermeditasi dan berkultivasi setiap hari, tidak pernah meninggalkan kamarnya. Orang-orang di pulau itu hanya tahu bahwa dia adalah tamu terhormat Tuan Pulau, jadi mereka tidak berani mengganggunya.
Ditambah dengan fakta bahwa dia akan bergumam pada dirinya sendiri dari waktu ke waktu, hal itu terasa sangat menakutkan, yang membuat orang semakin takut untuk mendekatinya. Hasilnya, Li Qingshan memutuskan untuk bermeditasi dan menyempurnakan ki-nya siang dan malam. Dia menelan pil pengumpul ki seperti air, mengubahnya menjadi Daemon Ki dan ki sejati. Dalam waktu kurang dari 10 hari, dia telah menelan 200 pil. Dampaknya juga sangat jelas. Pada bulan ke-8, pelatihan formula ki bawaan, miliknya akhirnya berhasil menembus tingkat ke-4 dan mencapai tingkat ke-5. Ki sejatinya menjadi semakin kuat, dan mengalir tanpa henti di Yang Hill Meridian miliknya. Feng Qi Meridian di belakang kepalanya juga menjadi lebih sensitif terhadap ki langit dan bumi. Itu seperti gambar buram yang berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan dia perlahan bisa memahami arti dari gambar tersebut. Meskipun dia tidak menampakkan wujud iblisnya, dia pasti telah tumbuh cukup besar. Li Qingshan keluar dari gubuk kecil itu. Langit mendung dan gerimis sudah turun sejak 3 hari lalu. Panas musim panas berangsur-angsur surut, dan udara sejuk berangsur-angsur naik. Saat itu hampir musim gugur. Tanggal 8 dari bulan ke-8 adalah angka keberuntungan, dan aura pembunuh penguasa musim gugur menjadikannya saat yang tepat untuk membunuh. Li Qingshan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan sebuah pukulan, ki aslinya menembus udara, dan permukaan danau meledak tinggi ke udara. Dia menoleh dan melihat Little N bersandar di pagar. Dia tidak bisa menahan senyum. Melihat tubuh kerangkanya, dia punya ide. Sebelumnya, dia masih harus melakukan beberapa persiapan. Pada pagi hari tanggal 3 bulan 8, Shen Sihua datang untuk memberi penghormatan lagi. Li Qingshan berkata, bisakah kamu menyiapkan beberapa pakaian? N kecil telah merekonstruksi tubuhnya, tetapi tentu saja dia tidak dapat merekonstruksi pakaiannya juga. Dia membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Meskipun Shen Sihua bingung, dia tidak berani bertanya, pakaian. Berapa ukuran yang kamu inginkan? Laki-laki atau perempuan? Petik 2. Anak laki-laki, sekitar 7 atau 8 tahun. Ukurannya bagus. Saat Li Qingshan berbicara, dia merasa sedikit bersemangat. Dia merasa seperti seorang ayah yang menyambut anaknya ke dunia. Keesokan harinya, Shen Sihua mengirimkan lebih dari selusin set pakaian. Semuanya memiliki warna dan gaya yang berbeda, dan semuanya terbuat dari sutra kualitas terbaik. Bahkan ada banyak mainan anak-anak. Li Qingshan tersenyum. Dia berpikir, Xiao An bukan anak biasa, jadi mengapa dia bermain-main dengan potongan kayu ini? Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia memerintahkan Shen Sihua untuk terus mempersiapkan majelis perebutan pil. Dia sudah memutuskan untuk mengubahnya menjadi majelis perebutan kehidupan. Namun, jika dipikir-pikir, konspirasi besar yang bisa menggulingkan dunia sepertinya merupakan hak prerogatif para penjahat. Idenya untuk membunuh semua orang di majelis benar-benar membuatnya merasa seperti penjahat hebat. Namun, dia merasa itu luar biasa. Di momen indah ketika N kecil akan mendapatkan kehidupan baru, dia mendesah secara emosional seperti seorang penyair, kematian adalah kehidupan baru. Kemudian, dia memperoleh pemahaman tentang arti sebenarnya dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Setelah Shen Sihua pergi, N kecil keluar dari balik tirai. Jari-jarinya yang kurus membelai sutra indah itu, membayangkan dirinya memakainya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya bertemu dengan mata Li Qingshan. Mereka terdiam sesaat. Hanya ada suara hujan di luar jendela, namun ada kegembiraan yang mengalir di hati mereka. Kemudian, N kecil dengan gembira bermain dengan mainan, kincir angin, gasing, capung bambu. Hal ini membuat Li Qingshan agak tercengang. Kemudian, dia merenungkan apakah dia tidak cukup peduli pada Little N. Jika dia memikirkannya lebih hati-hati, sejak dia bersama Little N, sepertinya hal yang paling sering dia lakukan adalah membunuh orang. Membunuh orang bukanlah hal yang buruk. Di dunia yang kejam ini, itu mungkin merupakan keterampilan yang diperlukan. Ada kebutuhan bagi hewan dewasa untuk mengajari anak-anaknya cara berburu. Begitulah cara Li Qingshan menghibur dirinya sendiri agar hati nuraninya tidak terlalu menderita. Kemudian, dia duduk di sana dan menopang kepalanya dengan tangannya. Ia mulai berpikir mendalam tentang masalah pendidikan Little N. Di masa depan, dia akan mengajaknya jalan-jalan dan menikmati alam lebih sering. Lalu, dia tidak bisa menahan senyum. Dia merasa hangat. Meski dunia ini sangat kejam, dia tidak sendirian. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Pada hari sebelum tanggal 8 bulan 8, Li Qingshan menghabiskan semua pil pengumpul ki-nya, menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Besok, ketika para bajingan itu berkumpul, apa yang akan dia katakan sebagai pendahuluan? Demi keindahan hatiku, aku meminta kalian semua, yang jelek, untuk mati. Dia semakin tampak seperti penjahat hebat. Apakah aku terlihat bagus? Nenek Simen bertanya. Ya, kamu terlihat baik. Pria dengan tato 9 naga di tubuhnya menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Darah rekannya baru saja menyebar ke telapak kakinya. Hanya karena dia melihat wanita tua jelek ini, dia tersenyum lalu terbelah menjadi beberapa bagian. Lalu kenapa kamu tidak melihatku? Kata Nenek Simen dengan muram. Pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan kemudian tertegun. Dia belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupnya. Matanya yang dingin, mulia, membuat jantungnya berdebar kencang dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Tiba-tiba, potret seorang pria muncul di hadapannya.
Suara manis itu, seperti nyanyian Oriole, bertanya, apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Dia menggelengkan kepalanya dengan hampa, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu membantunya. Kalau begitu mati, bibirnya yang keriput melontarkan kata-kata kejam. Pria itu segera menghancurkan bagian atas tengkoraknya dengan pukulan backhand. Sebelum meninggal, dia menatap Nenek Simen dengan bingung, senyuman masih terlihat di wajahnya. Awalnya, dia mengira dia hanya akan menjadi bajak laut selama sisa hidupnya, tapi dia tidak pernah menyangka dia akan bisa mati demi orang yang dia cintai. Dia merasa bahagia dari lubuk hatinya. Hidupku, sangat berharga. Meninggalkan geng ular air, Nenek Simen berkata dengan marah, kemana bocah nakal itu lari. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencari berdasarkan rute terbaik yang seharusnya diambil Li Qingshan, tetapi tidak ada jejak Li Qingshan sama sekali. Dia benar-benar kehilangan jejak Li Qingshan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Di belakangnya, mayat orang-orang baik dari ular air berserakan di tanah. Mereka tidak bisa lagi memasak pangsit di sungai. Mereka semua tersenyum bahagia, mati demi cinta. Pemuda berpakaian merah menemukan kartu undangan berwarna merah terang dari dada pemimpin geng dan menyerahkannya kepada Nenek Simen. Nenek Simen melihat kartu undangan itu dan berpikir sejenak. Dia tersenyum ketakutan, begitu. Bocah ini memang punya otak. Aku sudah meremehkannya. Ayo, kita pergi ke kota Lakeside. Tanggal 8 bulan 8, kota tepi danau, pulau bunga berharga. Li Qingshan merapikan dirinya dan mengeluarkan bilah belitan angin yang terkelupas, menggantungkannya di pinggangnya. Melihat keluar jendela, dia melihat banyak perahu kecil berlayar di tengah angin dan hujan. Mereka berhenti di dermaga, dan banyak orang muncul. Kebanyakan dari mereka membawa senjata, dan wajah mereka garang. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa mereka bukan orang baik. Mereka mencocokkan informasi pada dokumen Li Qingshan. Para master yang tidak ortodoks ini khawatir ini adalah jebakan, jadi mereka saling waspada. Mereka semua mengumpulkan bawahan terbaiknya, untuk berjaga-jaga. Namun, mereka tidak menyangka ada orang yang menghitung seperti domba di bawah naungan pohon willow. 281, 342, 557. Saat malam tiba, jumlahnya sudah melampaui ekspektasi Li Qingshan. Pulau itu dihiasi dengan lentera dan pita, dan perjamuan besar diadakan di aula. Di bawah kepemimpinan Shen Zihua, para master yang tidak ortodoks berkumpul bersama. Itu benar-benar pesta besar. Shen Zihua berbicara dengan riang, tidak menunjukkan kekurangan sama sekali. Chapter 156. Shen Zihua tersenyum. Semuanya, mohon jangan tidak sabar. Silakan minum beberapa cangkir anggur. Saya akan mengambil pilnya. Mundur ke dalam kegelapan di luar aula, senyumannya segera menghilang. Jelas sekali dia sedang memikirkan banyak hal. Tuan Pulau mengundang Anda ke aula belakang. Seorang pelayan dengan hormat berkata di luar pintu rumah Li Qingshan. Li Qingshan mengikuti pelayan itu menyusuri koridor panjang. Dua pria yang gesit dan galak melompat keluar dari semak-semak yang gelap dan menghalangi jalan mereka. Siapa kamu? Pelayan itu buru-buru berkata, dua pahlawan, apakah kalian tamu Tuan Pulau kami? Keduanya memandang Li Qingshan dari atas ke bawah. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Li Qingshan berkata, bukan berarti mereka semua adalah orang yang bisa kamu lihat. Apa katamu? Keduanya sangat marah dan ingin menghunus pedang mereka. Dengan dua bunyi teredam, keduanya jatuh kembali ke semak-semak yang gelap, berubah menjadi dua mayat. Temui Raja Neraka, Li Qingshan berkata kepada pelayan itu. Lanjutkan berjalan. Pelayan itu gemetar dan buru-buru menurutinya. Di ruang kerja, Shen Zihua menggosok tangannya dengan gelisah. Tiba-tiba melihat Li Qingshan datang, dia segera mengundangnya ke tempat duduk dan menuangkan teh untuknya. Li Qingshan berkata, Tuan Pulau Shen, apa yang ingin kamu katakan? Cepat katakan, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan pendengarannya, dia bisa dengan jelas mendengar keributan di depannya. Darahnya sedikit mendidih. Shen Zihua mengangkat kerah bajunya dan berlutut di depan Li Qingshan. Saya sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuan. Saya mohon Tuan melepaskan orang rendahan ini. Selama beberapa hari terakhir, Li Qingshan tidak pernah bersedia berjanji kepadanya bahwa dia akan mengampuni nyawanya, yang membuatnya tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Li Qingshan berkata, bagaimana kamu tahu aku akan membunuhmu? Tuan, apakah Anda benar-benar akan membunuh saya? Shen Zihua mengangkat kepalanya karena terkejut dan menatap Li Qingshan dengan cermat. Tatapannya samar-samar menunjukkan tekad seekor anjing yang terpojok melompati tembok. Li Qingshan berkata, bukannya aku tidak ingin mengampunimu. Hanya saja perbuatanmu tidak bisa dimaafkan. Shen Zihua berkata dengan suara serak, tetapi orang rendahan ini telah membuka lembaran baru. Li Qingshan berkata, balik lembaran baru. 6 bulan yang lalu, kamu ada di mana? Apakah menurut Anda penjaga Hawkwolf tidak bisa mengetahuinya? Pengawal Hawkwolf tidak memiliki banyak anggota inti, namun sebagai organisasi praktisi Qi yang tidak peduli dengan uang, mereka memiliki banyak informan dan mata-mata di berbagai kota besar. Meskipun tidak ada yang bertanya tentang misi membunuh Shen Zihua selama bertahun-tahun, informasinya tidak pernah berhenti berubah. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap penjaga Hawkwolf yang memikirkannya akan mengetahui di mana dia berada dan apa yang dia lakukan pada hari tertentu. Shen Zihua tiba-tiba teringat bahwa setengah tahun yang lalu, dia minum anggur dan melihat keindahan lewat di kota Riverside.
Dia membawanya ke pulau dan memaksakan diri padanya, mengenang hari-hari romantis masa mudanya. Dia berargumen, tetapi saya sudah mengambilnya sebagai selir saya. Lalu berapa banyak lagi selir yang ingin kamu gunakan cara ini? Mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang hal itu? Nada bicara Li Qingshan sangat tenang sepanjang waktu, namun amarahnya seperti lahar panas yang mengalir di bawah gunung beku, siap meletus kapan saja. Ekspresi Shen Zihua berubah berulang kali. Dia menekan ke bawah, dan sebuah ubin tenggelam ke dalamnya. Serangkaian pegas terdengar dari tanah, dan sangkar logam besar muncul, menjebak Li Qingshan di dalam. Tempat di mana Shen Zihua mengundang Li Qingshan untuk duduk sebenarnya adalah sebuah jebakan, dan dirancang dengan sangat baik. Dari saat Shen Zihua menekan ubin hingga mekanismenya diaktifkan, hanya sekejap mata yang berlalu. Shen Zihua membentak, Li Qingshan, kamu sudah keterlaluan. Karena kamu tidak mau memberiku jalan keluar, maka aku akan mati bersamamu. Jeruji sangkar itu setebal lengan orang dewasa. Mereka ditempa menjadi satu bagian, dan ada banyak prasasti yang diukir di dalamnya. Ketika jari Li Qingshan menyentuh jeruji, dia langsung merasa seperti ditusuk jarum. Di bagian atas kandang, ada seekor binatang aneh yang tampak seperti harimau, padahal sebenarnya bukan. Shen Zihua berkata, ini dibuat oleh ahli mekanisme Mohis. Ini disebut, gerbang perangkap setan Bian. Bahkan binatang iblis yang kuat pun tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Menyerahlah. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda bersedia memberi saya jalan keluar? Jika kamu setuju, aku akan melepaskanmu, dan aku bahkan akan membantumu membunuh orang. Petik 2. Jika aku bilang aku akan melepaskanmu, kamu akan percaya padaku. Shen Zihua juga sedang berjuang. Saya bersedia berjudi. Saya yakin Anda laki-laki. Bian. Petik 2. Li Qingshan terdiam, dan dia perlahan menggelengkan kepalanya. Shen Zihua menjerit, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Saat ini kamu ada di tanganku. Selama kamu mengangguk, kita semua bisa duduk dan berteman. Meskipun tingkat kultivasimu tinggi, mungkin ada saat kamu membutuhkanku. Li Qingshan tertawa keras, dan suaranya menggetarkan seluruh ruangan. Seolah-olah embusan angin menyapu seluruh ruangan. Kaligrafi dan lukisannya tersapu ke tanah, dan porselennya pecah. Shen Zihua menutup telinganya dan mengedarkan seluruh energi internal di tubuhnya untuk melawan. Dia terkejut. Apakah dia benar-benar hanya berada di lapisan kedua Qi Refining? Para ahli dunia bawah tanah di aula depan hanya menatap cangkir anggur di meja mereka. Mereka tidak bisa berhenti gemetar. Seluruh aula tampak sedikit bergoyang, khawatir dengan kebisingan itu. Apa yang telah terjadi? Siapa yang tertawa? Energi internal yang sangat kuat. Itu datang dari belakang. Bukankah Tuan Pulau Shen pergi ke belakang untuk mengambil pilnya? Mungkinkah dia di sini untuk mencuri pilnya? Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, tidak ada yang bisa duduk diam. Ayo pergi dan lihat. Mari kita lihat siapa yang cukup buta hingga berani mencuri makanan dari mulut harimau. Li Qingshan berhenti tertawa dan berkata kepada Shen Zihua, kamu hanyalah seekor babi dan seekor anjing. Apakah kamu pikir kamu layak berteman denganku? Bahkan orang jahat pun punya harga diri. Shen Zihua berkata, kamu bertindak terlalu jauh. Sekelompok ahli dunia bawah bergegas mendekat dan bertanya dengan kaget, Tuan Pulau Shen, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Mereka yang bisa mengikuti penelitian semuanya adalah master kelas 1. Mereka yang memiliki seni bela diri yang lebih lemah, termasuk bawahannya, hanya bisa menonton dari luar. Kamu memaksaku melakukan ini. Wajah Shen Zihua berubah. Dia berkata kepada semua orang, semuanya, tenanglah. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang menyangkut kehidupan semua orang. Semua orang terdiam. Shen Zihua berkata, orang ini dikirim oleh penjaga Hawkwolf untuk membunuh kita. Semua orang memucat ketakutan ketika mendengar 3 kata, penjaga Hawkwolf. Meskipun mereka menganggap diri mereka sebagai penguasa daftar hitam dan bertindak seolah-olah penjaga Hawkwolf tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bawahan mereka, mereka sebenarnya takut pada organisasi menakutkan yang paling mengendalikan daftar hitam. Dengan kata lain, tidak ada pil apapun. Shen Zihua terkutuk, kamu sebenarnya bekerja sama dengan penjaga Hawkwolf untuk mengacaukan kami. Semua orang mulai mempertimbangkan untuk mundur. Mereka memandang Li Qingshan seolah dia adalah harimau pemakan manusia. Pria muda itu duduk dengan berani di kursi berlengan. Rambutnya tergerai, menutupi wajahnya. Meskipun dia terjebak di dalam sangkar, dia memberikan rasa martabat yang menakutkan. Shen Zihua melemparkan setumpuk kertas. Coba lihat, ini adalah dokumen resmi penjaga Hawkwolf. Dia datang kali ini untuk membunuh kita. Siapa di antara kalian yang tidak tahu apa yang terjadi dengan kasino menguntungkan di kota Silver Mountain? Itu semua karena anak ini. Apakah kamu ingin menjadi yang berikutnya? Mereka semua mengambil kertas di tanah dan menemukan nama mereka. Setelah itu, mereka gemetar ketakutan. Kehormatan menjadi ahli daftar hitam kini telah menjadi jimat yang mengancam jiwa. Tuan Pulau Shen, apa yang kamu ingin kami lakukan? Untuk 1 sen, untuk 1 pon. Bunuh penjaga Hawkwolf. Kamu gila. Petik 2. Jika kita tidak membunuhnya, dia akan membunuh kita. Sama seperti semua orang terlibat dalam diskusi yang intens. Li Qingshan terbatuk lembut dan menarik perhatian semua orang. Dia berkata, mereka yang seharusnya berada di sini semuanya ada di sini. Tian Zonghao, seorang pria parubaya yang pendek, kasar, bergidik. Apa yang kamu inginkan? Di masa lalu,
Kamu belajar seni bela diri di bawah bimbingan ahli tinju Wang dari desa Bambu Willow. Itu semua karena dia menganggapmu licik dan menolak untuk mewariskan semua seni bela dirinya kepadamu, jadi kamu meracuninya, mencuri miliknya, manual rahasia, dan menjadi bandit. Selama bertahun-tahun, kamu telah memblokir jalan, membunuh orang demi harta benda mereka, dan memakan hati dan hati orang yang masih hidup, bukan begitu? Di bawah tatapan semua orang, dan dengan Li Qingshan di dalam sangkar, Tian Zonghao menolak kehilangan muka. Dia berkata dengan kasar, terus kenapa? Li Qingshan mengabaikannya. Dia melanjutkan, Zhao Ruyong, kamu paling suka menculik anak-anak dari keluarga kaya dan kemudian memaksa mereka membayar uang tebusan. Jika mereka berani melaporkanmu ke pihak berwenang atau menolak membayar uang tebusan, kamu akan memotong telinga mereka atau jariku dan mengirimkannya kembali. Benarkan? Mata dan telinga Zhao Ruyong tajam. Ekspresinya dingin saat dia mencibir, bajingan kecil itu terlahir lebih beruntung daripada yang lain. Tentu saja, mereka pantas menderita. Li Qingshan tidak berbicara lebih jauh dengannya. Dia terus memanggil nama satu persatu hingga akhir. Mereka yang namanya tidak disebutkan, telah bergabung dengan bandit, melakukan perbuatan jahat, melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, atau bersekongkol melawan hukum. Menurut hukum Gritsia, kejahatan mereka tidak dapat diampuni dan akan langsung dieksekusi. Petik 2. Dan kamu, Shen Sihua, bayar harga atas apa yang telah kamu lakukan. Semuanya tertawa. Anda, apakah dia gila? Ya, kita harus membunuhnya. Tawa itu perlahan memudar. Li Qingshan berdiri dari kursi berlengan. Dia meraih pagar, kunci perangkap setan Bian, dengan kedua tangannya dan menariknya dengan kuat. Darah dan kinya melonjak, otot-ototnya menonjol, dan pakaiannya robek. Pagar itu mengalir dengan cahaya biru yang menyerupai listrik, semuanya terkonsentrasi pada tangan Li Qingshan. Dia merasa seolah ratusan jarum menusuknya. Tentu saja, dia tidak peduli dengan masalah sekecil itu. Namun, di bawah kekuatannya yang sangat besar, pagar itu tidak bergerak sama sekali. Shen Sihua terkejut, tapi dia santai. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa memecahkan kunci perangkap iblis Bian milikku. Senyuman mengejek muncul di wajah ahli daftar hitam itu. Dia memandang Li Qingshan seolah sedang melihat binatang bodoh. Rambut panjang Li Qingshan berserakan, menutupi wajahnya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Ini, Shen Sihua adalah orang pertama yang merasakan perubahan aura Li Qingshan. Perubahan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh dia, seorang praktisi Qi. Namun, segera setelah itu, semua orang melihat perubahan pada tubuh Li Qingshan. Sosok Li Qingshan yang awalnya tinggi dan kokoh tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Rambut hitam legamnya bersinar dengan sedikit warna merah di bawah cahaya. Kulit perunggunya tampak menjadi gelap. Lengannya, khususnya, menjadi hitam seperti besi. Berderak, sangkar logam itu mengeluarkan bunyi mencicit yang menyakitkan. Listrik biru menjadi semakin kuat, tetapi tidak dapat menghentikan pagar setebal lengan itu agar tidak terlepas. Shen Sihua mundur selangkah. Ini tidak mungkin. Kamu. Lalu dia berteriak, semuanya, serang bersama dan bunuh dia. Chapter 157. Kapal-kapal dari segala ukuran berlabuh di dermaga. Gerimis ringan terus turun hingga menimbulkan ribuan riak di permukaan danau. Lapisan kabut tipis muncul di permukaan danau. Cahaya dari kaca penutup perahu menyinari lingkaran kuning samar. Segalanya tampak sangat tenang. Banyak ahli yang tertinggal untuk menjaga kapal jika ada yang menghalangi jalur pelarian mereka. Mereka semua berdiskusi di kabin masing-masing. Baru saja, tawa keras datang dari pulau itu. Dengan dentuman keras, kapal bertiang dua itu sepertinya tertimpa sesuatu. Ia berguncang, dan kemudian mulai tenggelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Para ahli yang tetap tinggal mendengar keributan itu dan berjalan ke geladak. Mereka melihat bahwa kapal yang tenggelam itu milik geng Serigala Hijau. Selain anggota geng Serigala Hijau yang bingung dan jengkel, semua orang berdiri di geladak dan tertawa, menonton pertunjukan. Namun kemudian terjadi ledakan keras lainnya. Kapal lain mulai tenggelam, dan kemudian kapal ketiga. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Mereka berteriak, apa yang terjadi? Tidak bagus, hantu air menenggelamkan kapal. Yang bisa berenang, turun dan lihat. Hantu air yang mereka bicarakan jelas bukan hantu sungguhan, melainkan orang yang pernah menyelam ke dalam air. Segera, lebih dari selusin sosok kuat melompat ke dalam air. Mata mereka mencoba beradaptasi dengan kegelapan di dasar air, dan kemudian mereka menampakkan ekspresi heran. Mereka melihat bahwa di dalam air yang hitam pekat dan sedingin es, sebenarnya ada dua api besar yang menyala, berwarna merah dengan sedikit warna putih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat nyala api yang begitu terang dan penuh kehidupan. Nyala api dengan cepat membesar, dan mereka akhirnya bisa melihat dari mana kedua bola api itu berasal. Mereka hanya bisa menatap kaget. Itu adalah tengkorak raksasa yang lebih tinggi dari manusia. Itu tampak seperti tengkorak raksasa, tetapi pada saat ini, ia tampak hidup dari jurang neraka. Rongga matanya penuh dengan vitalitas saat ia memandangnya dengan tatapan membara. Kemudian ia membuka mulutnya dan menelannya. Mulutnya juga terbakar api, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. N kecil berdiri di air yang gelap gulita, tangannya terkepal, memanipulasi tasbih tengkorak untuk menelan orang-orang ini satu persatu. Kemudian, ia menabrak kapal yang tersisa.
Tengkorak raksasa itu menabrak bagian bawah kapal, langsung menciptakan lubang besar. Dengan serangkaian bunyi gedebuk, kapal-kapal itu tenggelam satu persatu. Di dermaga, wajah semua orang dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Perahunya telah hancur, dan orang-orang yang masuk ke dalam air tidak pernah kembali lagi. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam air, tapi mereka terjebak di sini. Bang, 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 bang. Dengan serangkaian suara lembut, orang-orang yang berdiri di tepi pantai jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya dipotong. Semua orang berteriak ketakutan, serangan musuh. Di mana? Keluar, keluar. Tidak ada yang melihat bayangan putih yang membelah malam hujan. Tasbih tengkorak telah kembali ke bentuknya yang bulat dan halus. Ia bergerak melewati hujan seolah-olah praktisi kilapisan ke-6 sedang menggunakan senjata. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dideteksi oleh orang-orang Jianghu ini. Lebih banyak orang jatuh ke tanah. Semakin pengecut melambaikan senjatanya dan melihat sekeliling, tapi yang mereka lihat hanyalah malam yang gelap. Beberapa yang lebih tenang mencoba memeriksa penyebab kematiannya, namun segera menemukan ada lubang seukuran jari dari dada hingga punggung, namun tidak ada darah yang mengalir keluar. Saat Zhang Xuan sedang berpikir keras, seseorang berseru, sepertinya, ada api. Yang lain juga memperhatikan sepertinya ada api kecil di lubang kecil itu. Lukanya terus membesar, dan lubang kecil itu menjadi lubang besar. Namun, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Nyala api diam-diam melahap daging dan darah orang mati. Setiap orang yang berhak diundang ke Pulau Bunga Berharga adalah orang yang putus asa dan kejam. Namun, orang-orang terus-menerus mati di samping mereka. Mereka tidak dapat melihat musuh, hanya pemandangan yang aneh. Mereka semua ketakutan saat mereka mundur selangkah demi selangkah. Nyala api melahap seluruh daging dan darah, dan dalam sekejap mata, hanya kerangka yang tersisa. Warna kerangka menjadi semakin cerah, dan penuh vitalitas. Kemudian, seolah tidak puas, ia meledak dengan keras, memancarkan ribuan percikan api yang tersebar di tubuh para ahli dunia bawah tersebut. Nyala api menembus pakaiannya dan tidak meninggalkan bekas luka bakar sedikit pun. Namun, begitu bersentuhan dengan sedikit darah dan daging segar, rasanya seperti minyak pertemuan api. Itu dengan cepat menyebar dan terbakar menjadi api yang mengamuk. Jeritan kesedihan terdengar di dermaga saat puluhan orang dibakar. Dalam sekejap mata, tidak ada suara lagi, hanya tersisa puluhan kerangka. Kurung buka petik 2 kurung tutup. N kecil muncul dari air danau dan menghitung dalam hati. 697. Kerangka yang tersisa ditutupi lapisan api pucat. Kerangka itu meleleh seperti salju dengan sangat cepat, berubah menjadi beberapa lusin tetesan cairan tulang yang menyatu dengan tubuhnya. N kecil baru saja hendak menuju istana dan membantu Li Qingshan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Matanya yang terbakar api menembus kabut tipis dan melintasi jarak yang sangat jauh. Dia melihat sebuah kapal besar berwarna hitam berlayar perlahan. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, N kecil masih memilih untuk pergi ke istana. Hah, Li Qingshan menarik napas dan berteriak. Ki sejati murni bercampur dengan Daemon Ki berubah menjadi raungan sengit iblis harimau dengan hembusan angin kencang. Itu mendarat di ahli daftar hitam, dan mereka segera terbang mundur sambil memuntahkan darah. Wajah dan dada mereka menjadi berantakan dan berdarah. Sepertinya mereka sudah selesai. Meskipun ini hanyalah raungan sengit iblis harimau yang telah dilemahkan berkali-kali, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh para penguasa Jianghu belaka. Dalam satu bentrokan, beberapa master kelas 1 telah dibunuh oleh satu teriakan dari Li Qingshan. Para master kelas 1 yang terbiasa menggunakan seni bela diri mereka yang kuat untuk mengamuk dan melakukan apapun yang mereka inginkan menyaksikan perbedaan kekuatan antara mereka dan penjaga Hawkwolf sejati. Dengan suara logam yang terpuntir, Li Qingshan membuka lubang besar di jeruji besi. Prasasti di Diamond Trapping Cage meredup, dan semua ki spiritualnya lenyap. Li Qingshan keluar dari dalam. Dia seperti harimau ganas yang muncul dari kandang, mengeluarkan aura yang mengancam. Para penguasa dunia bawah semuanya mundur selangkah saat mereka menatap Li Qingshan dengan kaget dan ketakutan. Tubuh dan rambut Li Qingshan kembali normal. Dalam keadaan di mana dia tidak dapat memastikan bahwa semua orang hadir, dia tidak akan mengungkapkan bentuk dasmonnya di hadapan banyak orang. Orang pertama yang harus dia hilangkan saat ini jelas adalah Shen Zihua, yang bisa merasakan Daemon Ki. Oh tidak, kapal-kapal itu, semua kapalnya telah hancur. Seorang antek tiba-tiba bergegas masuk dari luar dan memanggil. Apa? Siapa yang melakukannya? Tian Zonghao meraih bahu pesuruh itu dan berseru. Aku tidak tahu. Para master daftar hitam semuanya memandang Li Qingshan. Meskipun mereka telah mendengar apa yang dikatakan Shen Zihua, baru sekarang mereka menyadari dengan jelas bahwa penjaga muda Hawkwolf ini sebenarnya ingin membuat mereka semua tetap di sini dan membunuh mereka semua. Li Qingshan tersenyum, dan Little N juga mulai bergerak. Setelah itu, matanya menyipit, dan dia melihat melewati semua orang, mendarat di Shen Zihua yang bersembunyi di tengah kerumunan dalam upaya melarikan diri. Dia berseru, kamu mau pergi kemana? Shen Zihua bergidik di dalam dan berbalik karena terkejut. Sosok Li Qingshan telah tiba dengan suaranya, bergegas ke arahnya dengan hembusan angin kencang. Beberapa master yang tidak ortodoks tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka berdiri di depan Li Qingshan, tetapi seperti kawanan gajah yang berlari bertabrakan dengan mereka, mereka langsung terlempar beberapa meter jauhnya. Semua tulang mereka hancur, dan mereka mati tanpa satu suara pun. Dengan sekejap,
Jimat itu terbakar menjadi abu. Sosok emas muncul dari tubuh Shen Sihua. Reaksinya juga tidak lambat. Dalam menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, dia menggunakan jimat kekuatan Raja Penjaga sebelum dengan paksa berbalik dan mengayunkan kedua tinju emasnya ke dada Li Qingshan dari atas. Li Qingshan sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Tangan kanannya terulur seperti cakar harimau, meraih ke arah Shen Sihua dengan kejam. Mati. Setan harimau menggali hati. Kelima jarinya seperti 5 batang baja, dibungkus dengan ki sejati, dengan kuat menusuk cahaya kemasan. Ki sejati dan cahaya bertabrakan dengan hebat. Suara yang memekakkan telinga terdengar. Shen Sihua sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira jimat kekuatan Raja Penjaga akan terkoyak oleh tangan kosong seseorang. Namun, dia tahu bahwa hidupnya dalam bahaya, jadi dia dengan marah mengumpulkan semua ki aslinya ke dalam kedua tangannya dan melemparkannya ke dada Li Qingshan. Li Qingshan mengepalkan kedua tangannya secara langsung, tetapi sosoknya hanya sedikit bergoyang. Tangan kanannya menghancurkan cahaya keemasan dan memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih dada Shen Sihua. Dia mengeluarkan hati yang berdarah. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Shen Sihua, yang memiliki seni bela diri tingkat tertinggi, bahkan belum mampu bertukar satu pukulan pun dengan Li Qingshan. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan besar bagi banyak ahli dunia bawah. Mereka tidak lagi peduli pada hal lain. Mereka semua mengeluarkan jimat penyelamat hidup mereka dan menggigit ujung lidah mereka untuk mengeluarkan darah segar. Jimat itu diaktifkan dan dihancurkan satu persatu, mengeluarkan cahaya terang. Namun, semuanya melarikan diri pada saat bersamaan. Mereka bahkan tidak peduli dengan bawahannya. Tidak ada yang datang untuk melawan Li Qingshan. Ketika seekor harimau ganas turun gunung, semua burung dan binatang bertebaran. Jimat, aku juga punya. Li Qingshan dengan santai mengeluarkan jimat angin sejuk dari kantong 100 harta karunnya dan mengaktifkannya dengan ki yang sebenarnya. Angin puyuh melingkari kakinya, tubuhnya tampak menjadi lebih ringan. Dia mengambil langkah ke depan, seolah sedang menginjak bantalan udara. Dia melayang ke udara. Di udara, dia mengeluarkan pedang pembungkus angin yang terkelupas dan mengayunkannya secara horizontal. Ahli dengan kinggong terbaik telah melompati tembok. Dia terbelah dua oleh bilah angin. Darah dan organ dalam berceceran di tanah. Setelah Li Qingshan menggunakan Cool Breeze Talisman, sosoknya yang gesit menjadi semakin menakutkan. Serangkaian sosok muncul dan darah berceceran di mana-mana. Seekor harimau memasuki kawanan domba tidak cukup untuk menggambarkan kehebatannya. Ini bukan lagi pertempuran, tapi pembantaian sepihak. Di bawah perbedaan kekuatan yang mutlak, teknik tidak ada artinya. Dia hanya perlu mengayunkan pedang pemikat angin dengan ringan, dan kepala akan jatuh ke tanah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia membunuh dari ruang kerja ke halaman, dan kemudian ke aula utama. Seolah Asura telah muncul di dunia. Para ahli dunia bawah melarikan diri ke segala arah seperti segerombolan lebah. Mereka membenci orang tuanya karena tidak dilahirkan dengan dua kaki lagi. Dalam hati, mereka mengutuk orang tua Shen Sihua jutaan kali. Salah satu dari mereka berbalik dan melihat sosok Li Qingshan melintas ke arahnya. Dia berlutut di tanah dan berteriak, "Saya mata-mata dari Yamen." Dalam sekejap mata, dia melihat Li Qingshan berdiri di depannya. Pedang panjang bergerigi itu berhenti di depannya. Dalam sekejap mata, Li Qingshan sudah berada di tempat lain. Seluruh tubuhnya kelelahan, dan dia jatuh ke tanah, berguling dan merangkak bersembunyi di sudut. Banyak orang mengikuti dan berlutut di tanah sambil berteriak, "Saya juga mata-mata." Untuk sesaat, ada mata-mata di mana-mana sejauh mata memandang. Li Qingshan tidak memiliki informasi akurat tentang antek-antek ini, jadi dia ragu-ragu. Di permukaan danau yang jauh, puluhan bunga api menyala di kabut tipis. Teriakan sedih terdengar di udara saat ia mendekat dengan cepat. Ledakan, 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 ledakan. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, pulau bunga berharga segera menjadi lautan api. Chapter 158. Cukup banyak orang yang berdiri di dek kapal. Ada biksu dan pengikut Tao di antara mereka. Mereka menatap pulau bunga berharga di kejauhan dengan ekspresi khawatir. Bagian kedua. Jika orang-orang Jianghu hadir, mereka pasti akan berteriak kaget, karena pada dasarnya semua ahli jalur ortodoks yang baik dalam jarak beberapa ratus kilometer dari Jiaping telah berkumpul di sini. Ada hitam dan putih di dunia. Yang disebut jalan ortodoks belum tentu murni, tanpa celah, dan sopan, tetapi mereka adalah sekelompok orang yang menaati hukum dan menjaga ketertiban. Cukup banyak orang yang memperlakukan kebajikan dan etika sebagai aturan keluarga mereka. Bisa dibilang munafik, tapi kebanyakan orang di dunia masih suka berdiri di bawah sinar matahari. Ini adalah prinsip kemanusiaan. Yue Bukun yang munafik telah melakukan banyak perbuatan baik seperti membersihkan kejahatan dan membantu yang lemah pada akhirnya, sementara penjahat sejati Tian Boguang telah benar-benar merugikan banyak orang biasa. Namun konflik antara jalur ortodoks dan jalur ortodoks tidak pernah berhenti satu hari pun. Sederhananya, sejak awal, jika seorang pencaksilat ingin hidup mewah dan mewah, cara paling sederhana dan langsung adalah menjadi pencuri, mencuri uang, dan mencuri wanita. Banyak juga orang yang ogah melakukan hal tersebut, namun mereka juga ingin hidup mewah dan boros. Mereka ingin menjadi pahlawan muda, jadi membunuh sarang bandit gunung jelas merupakan pilihan yang baik. Mereka akan punya uang dan wanita, dan mereka juga akan mendapatkan hal lain, ketenaran.
Jika seorang pahlawan muda berhasil membunuh bandit gunung yang tak terhitung jumlahnya tanpa mengalami kematian, dia akan menjadi pahlawan yang hebat, sementara seorang pencuri kecil yang berhasil mencuri banyak uang dan wanita tanpa mengalami kematian, dia akan menjadi pencuri yang hebat. Mereka berdua jelas punya banyak musuh, tapi itu tidak masalah. Mereka juga punya cukup banyak teman. Dengan ini, mereka membentuk dua kelompok orang yang terus-menerus bertengkar satu sama lain. Sederhananya, ada banyak sekali keluhan dan keluhan antar generasi. Keluhannya bisa muncul beberapa kali dalam kehidupan. Setiap master tidak ortodoks yang datang ke Pulau Bunga Cerising memiliki musuh di kapal. Ketika berita tentang majelis perampasan pil menyebar, tidak hanya para master yang tidak ortodoks yang gelisah, tetapi orang-orang di kapal juga menjadi gelisah. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana musuh-musuh mereka akan menerobos ke alam bawaan dan muncul di hadapan mereka, membunuh mereka, dan kemudian mencuri uang dan wanita mereka, mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Dan, jika ada pil yang begitu bagus, siapa yang menginginkannya? Karena itu, mereka diam-diam merencanakan operasi ini. Namun, kelompok ahli ortodoks ini secara samar-samar dipimpin oleh seorang gadis kecil, dan mereka mengelilinginya dengan penuh hormat. Gadis kecil itu baru berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia berdiri di haluan kapal, mengenakan pakaian biasa yang berkibar tertiup angin. Wajahnya tenang dan dewasa, namun karena wajahnya yang baby face dan usianya yang masih muda, dia terlihat sedikit lucu. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Seorang biksu tua dengan rambut putih dan alis membungkuk dan berkata, "Nona Hua, menurut Anda begitu?" Gadis kecil itu menatap pulau bunga berharga dalam kabut seperti seorang jenderal. Dia tidak merespon sama sekali. Biksu tua itu mengangkat kepalanya dan memandang yang lain tanpa daya. Kemudian, mereka semua memandangi wanita muda berbaju ungu di samping gadis kecil itu. Mereka semua adalah tokoh-tokoh Jianghu yang terkenal, namun tidak satupun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap gadis kecil ini, karena dia bukan hanya seorang praktisi kilapisan kedua di usia yang begitu muda, tetapi dia juga berasal dari klan terkenal. Saat dia keluar untuk berlatih, dia berkenalan dengan putri pahlawan besar Yu Zijian, yang juga merupakan gadis berbaju ungu, itulah sebabnya mereka setuju untuk membantunya. Begitu mereka tiba di tepi danau, dia mengeluarkan sebuah perahu kecil dari kantong 100 harta karunnya dan melemparkannya ke dalam air. Itu berubah menjadi kapal besar, yang membuat semua orang takjub. Dengan bantuannya, operasi kali ini pada dasarnya ada di dalam tas. Para pengikut jahat pasti akan mati dengan mengenaskan. Yu Zijian berkata, "Cheng Lu, katakan sesuatu." Hua Cheng Lu mengangkat tangannya dengan tenang, menyuruh Yu Zijian untuk tidak berkata apa-apa lagi. Setelah itu, dia mengibarkan bendera kecil di tangannya dan memerintahkan, "Putar kapalnya dan bersiap untuk menembak." Kapal perlahan berbalik menghadap pulau bunga berharga di sisi kiri. Setelah itu, beberapa lusin pintu kayu kecil terbuka, dan beberapa lusin meriam hitam pekat keluar. Namun karena kapal tersebut merupakan boneka mekanik maka tidak dikendalikan sama sekali oleh awak kapal. Sebaliknya, itu sepenuhnya dikendalikan oleh bendera di tangannya. Akibatnya, tatanan yang perkasa itu tampak tidak sekuat itu lagi. Sebaliknya, itu agak lucu. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Yu Zijian berbisik, "Cheng Lu, apakah meriam naga api benar-benar sekuat itu?" Karena ragu, wajah tenang Hua Cheng Lu menjadi geram. Dia menunjuk ke pulau bunga berharga. "Lihat aku meratakan tempat ini." Setelah itu, dia memerintahkan dengan keras, "Tembak." Meriam hitam pekat itu menyemburkan beberapa lusin percikan api, seperti auman naga api. Mereka menanam beberapa lusin awan jamur di pulau bunga menghargai di kejauhan, menghancurkan sebagian besar bangunan di pulau itu dalam sekejap. Pulau bunga yang menghargai. Aula megah itu runtuh, dan bangunan kecil yang indah itu terbakar. Pulau bunga berharga yang dikelola Shen Xihua selama bertahun-tahun menjadi abu karena kematiannya. Para master ortodoks di Geladak semuanya terkejut. Mereka percaya bahwa meskipun mereka berada di pulau itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Dibandingkan dengan kemampuan bawaan yang sebenarnya, kultivator yang didapat terlalu lemah. Yu Zijian bergumam, "Sangat kuat." Secercah rasa puas diri muncul di mata Hua Cheng Lu, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Yu Zijian bertanya dengan cemas, "Cheng Lu, apakah ada orang yang tidak bersalah di pulau ini?" Hua Cheng Lu berceramah dengan sungguh-sungguh, "Zijian, mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak boleh diganggu oleh hal-hal sepele. Kamu masih terlalu muda." Semua guru ortodoks lainnya merasa bahwa gadis kecil ini benar-benar adalah keturunan dari klan terkenal. Mereka tidak menganggap serius perkataan Yu Zijian. Selama mereka bisa membunuh para bajingan ini, siapa yang peduli apakah mereka tidak bersalah atau tidak? Berdiri di atas perahu dari jauh dan menyaksikan musuh-musuh mereka berubah menjadi abu, tidak ada yang lebih menyenangkan dari itu. Pahlawan hebat Yu tersenyum hangat dan murah hati. "Zijian, meskipun ada orang yang tidak bersalah, mereka telah mengorbankan diri mereka demi komunitas seni bela diri. Orang-orang di dunia bawah semuanya kejam dan licik. Jika kita tidak bisa lebih tegas dan lebih pintar dari mereka, bagaimana bisa kita harus mengalahkan mereka? Anda perlu belajar lebih banyak dari Nona Hua." Petik 2. Yu Zijian mengerutkan bibirnya. Dia tidak berani membantah. Dia hanya merasa ayahnya telah berubah. Di masa lalu, pahlawan besar Yu akan memarahinya dengan keras dan memarahinya jika dia berani berbicara seperti ini di depan anggota komunitas seni bela diri lainnya di masa lalu.
Jika dia berani tidak menaatinya lagi, dia akan langsung menghunus pedangnya. Meskipun dia belum pernah benar-benar menebasnya, dia sama sekali tidak selembut saat ini. Karena kenalan putrinya dengan Hua Chenglu, pahlawan besar Yu mendapat rasa hormat dari anggota komunitas seni bela diri lainnya. Dia pada dasarnya tertawa bahkan dalam mimpinya. Bukan hanya masa depan Yu Zijian yang cerah, bahkan dia, ayahnya, pun bisa mendapatkan manfaat darinya. Jelas sekali, dia baik terhadap putrinya. Khususnya, sebelum Hua Chenglu, dia pada dasarnya adalah contoh seorang ayah yang baik hati. Di bawah sanjungan para guru ortodoks, Hua Chenglu tersenyum seolah dia tidak peduli. Dia mengibarkan bendera di tangannya dan meluncurkan tembakan meriam lagi. Seluruh pulau bunga Cerising diselimuti api dan asap. Gelombang kejut menghantam perisai besar dan menyebar seperti angin puyuh. Li Qingshan menurunkan perisai artefak spiritual dan melihat ke permukaan danau dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Ia tidak heran jika ada senjata api di dunia ini. Dia hanya penasaran siapa yang akan ikut campur seolah ingin meratakan pulau bunga berharga. Namun, tidak ada gunanya memikirkan terlalu banyak tentang hal itu. Itu malah membantunya. Tembakan meriam pada tingkat ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Dengan perisai seukuran meja, dia berjalan melewati tembakan meriam seolah-olah itu adalah tanah datar. Dia tidak terluka. Namun, bagi para master yang tidak ortodoks, ini pada dasarnya adalah akhir dunia. Tidak ada satupun master super yang berteriak, "Kamu punya meriam, saya punya seni dewa." Muncul, mereka semua hancur berkeping-keping saat meratapi orang tua mereka, menyelamatkan Li Qingshan dari kesulitan menemukan mereka satu persatu. N kecil melewati tembakan meriam dengan mudah dan tiba di hadapan Li Qingshan. Dalam ledakan yang tak ada habisnya, Li Qingshan mengangguk. Suaranya tertelan oleh dentuman itu. Bibirnya bergerak seolah berkata, "Ayo mulai." Kedua mata mereka tampak bersinar terang. N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan memegang tasbih tengkorak di telapak tangannya. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan bernyanyi. Nyala api mengalir seperti air, menyebar secara diam-diam melalui asap tebal. Mereka merayap dari tembok yang runtuh ke gedung-gedung yang terbakar, melahap mayat satu persatu. 427, 311, 225, 131. Dia diam-diam menghitung dalam hatinya. Tiba-tiba, N kecil mengangkat kepalanya. Matanya bersinar karena kegembiraan. Semua api mulai mengalir kembali ke sisinya. Mereka melingkari dia seperti ular dan berubah menjadi kepompong besar, membungkusnya berlapis-lapis. Lambat laun, N kecil tidak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah kepompong merah besar yang terbuat dari api yang melayang di udara. Li Qingshan menatap kepompong api itu. Dia tidak memalingkan muka sedikit pun. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba menjadi gugup. Pengeboman terus berlanjut. Pada saat ini, sebuah bola meriam menembus asap tebal dan mendarat di Li Qingshan. Tangan kiri Li Qingshan melesat seperti kilat dan meraih bola meriam tersebut. Ledakan. Bola meriam itu meledak di telapak tangannya, membakar tangannya. Dia terus menatap kepompong itu seolah dia tidak merasakannya. Dia bahkan tidak menoleh. Waktu berlalu dengan lambat. Sebelum dia menyadarinya, peluru meriam sudah berhenti menembak. Li Qingshan baru saja duduk di reruntuhan dan bersandar pada tangannya. Pada saat itu, selain Little N, tidak ada apapun di dunia ini, tidak ada seorang pun, yang patut diperhatikannya. Bahkan Suanyu dan Gu Yanying tidak terkecuali. Ambisinya untuk menjelajah melampaui 9 surga untuk sementara dikesampingkan juga. Di dek kapal, Hua Chenglu tersenyum. Selesai, dia mengibarkan benderanya dan memerintahkan, "Ayo pergi dan lihat." Apa itu? Seseorang tiba-tiba memanggil sambil menunjuk ke belakang kapal. Semua orang menoleh dan menjadi sangat terkejut. Sebuah kereta menembus kabut, dengan cepat melintasi air dan tiba di depan kapal dalam sekejap mata. Itu berhenti perlahan. Nenek Simen membuka tirai dan mengerutkan kening. Ini adalah pemotong gelombang keluarga Hua. Dia pernah melihatnya di prefektur Clear River sebelumnya, jadi dia tidak mungkin salah. Kapal mekanis itu ditempa oleh beberapa ahli mohisme yang hebat. Meriam naga api di atasnya sangat kuat, dan membawa beberapa ratus boneka mekanik. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan praktisi Qi tingkat rendah, jadi pembangunannya sangat mahal. Sektenya sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengabaikan pengaruh keluarga Hua di prefektur Clear River. Akibatnya, dia berseru, "Bolehkah saya bertanya siapa anggota keluarga Hua yang ada di sini?" Hua Chenglu melompat ke pagar dan berkata, "Hua Chenglu ada di sini." Nenek Simen berkata, "Jadi itu kamu, bocah. Kamu mencuri kapal keluarga dan lari bermain. Anda sebaiknya berhati-hati agar tidak dipukul karena bergaul dengan bajingan ini." Petik 2. Semua master ortodoks tidak keberatan ketika mereka disebut bajingan. Terlepas dari jenis kelaminnya, mereka semua menatap Nenek Simen dengan bingung dan menghela nafas kagum. Sebenarnya ada keindahan di dunia ini. Bahkan kerutannya tampak mengandung pancaran cahaya yang sangat mempesona. Chapter 159. Kirmizi. Hua Chenglu tidak tertipu oleh hal itu. Dia menolak untuk mundur. "Jadi itu kamu, hantu tua. Kapal ini adalah milikku sejak awal. Kaulah yang mencuri kereta dan lari bermain." Petik 2. Nenek Simen berkata dengan tidak senang, "Kamu masih sangat muda, namun lidahmu sudah sangat tajam. Aku pasti akan berbicara baik dengan ayahmu ketika aku melihatnya."
Ada urusan yang harus aku selesaikan saat ini, jadi aku tidak punya waktu untuk gadis kecil sepertimu. Petik 2. Hua Chenglu segera membalas, kalau begitu, saat aku bertemu kakak laki-laki Cheng San, aku akan ngobrol baik dengannya juga. Kamu wanita tua, kamu menindasku hanya karena aku masih muda. Nenek Simen mendengus dingin. Kereta melaju menuju pulau bunga berharga, meninggalkan 2 jejak di permukaan danau. Di dalam kereta, pemuda berbaju merah berkata dengan sedih, Nenek, kenapa kamu tidak memberi pelajaran pada gadis ini? Nenek Simen berkata, baik ayah maupun kakak laki-lakinya bukanlah orang yang baik. Mereka sulit untuk dihadapi, atau aku sudah lama mengambil nyawanya. Akan ada saatnya dia menangis di masa depan. Jika Anda tidak bersikeras untuk memakan chestnut panggang gula, sehingga menunda kami pasti sudah tiba sejak lama dan berurusan dengan Li Qingshan. Kami juga tidak harus menahan kemarahan gadis ini. Petik 2. Jika praktisi kilapisan kedua biasa cukup berani untuk bersikap kasar kepada Nenek Simen, dia pasti sudah langsung membunuh mereka sejak lama. Namun, karena mereka berasal dari keluarga Hua, dia tidak bisa tidak menunjukkan rasa hormat. Terlebih lagi, identitas Hua Sengsan sebagai Komandan Scarlet Wolf memiliki kekuatan pencegahan yang cukup besar di prefektur Clear River. Pemuda berbaju merah itu mengerutkan bibirnya. Bukannya hanya aku yang ingin memakannya. Belum lagi, saat ini belum terlambat. Li Qingshan pasti masih berada di pulau itu. Di dek, Hua Chenglu menatap kereta yang berangkat dan mendengus dingin. Namun, suaranya yang lembut dan sengau sama sekali tidak sekuat dengusan Nenek Simen. Itu lebih seperti cibiran. Dengan mengibarkan bendera, pemecah gelombang membelah ombak dan mengejar kereta, menuju pulau bunga berharga. Di dalam kabut, garis besar pulau bunga berharga berangsur-angsur menjadi jelas. Nyala api dari kepompong semakin melemah, seperti matahari terbenam. Hanya bola merah tua yang tersisa, dan bola itu semakin mengecil. Hujan turun dari langit dan hinggap di atas kepompong sehingga menimbulkan kabut putih yang membubung. Kepompong itu dipenuhi lampu merah. Tubuh N kecil meringkuk. Baru saja, dia berada di dalam rahim ibunya. Nyala api itu bukan lagi nyala api, melainkan cairan kental, seperti cairan ketuban di dalam rahim. Selain itu, ia mengandung energi kehidupan yang sangat besar. Sedikit demi sedikit, itu benar-benar membasahi dirinya. Dia telah memahami sedikit esensi dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Pada saat ini, dia ingin menghidupkan kembali orang mati dan memasuki keadaan tidak mati atau hidup, mengubah tulang putih menjadi keindahan yang luar biasa. Jari-jarinya yang kurus membentuk segel Buddha, dan sebuah rahasia misterius terpicu. Daging tumbuh dari tulang, dan daging direkonstruksi. Li Qingshan menahan napas. Dengan retakan muncul pada kepompong dan menyebar ke segala arah. Hati Li Qingshan berdebar-debar. Sebuah tangan kecil yang lembut terulur dari kepompong. Warnanya putih dengan semburat merah, seolah diukir dari batu giok darah. Orang hampir bisa melihat vena dan arteri di dalamnya. Li Qingshan bangkit berdiri, tapi dia tidak berani mengganggunya. Sambil menggertakkan giginya, dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi lembab dan merah. Dia secara pribadi telah menyaksikan jiwa Little N berubah menjadi tulang putih, dan kemudian terlahir kembali dalam daging dan darah. Hatinya diselimuti oleh kegembiraan yang besar. Dia percaya bahwa betapapun kejam dan berdarahnya jalan ini, yang dia miliki bukanlah sekedar pembantaian dan kebencian. Dengan serangkaian suara retakan, kepompong itu pecah. Api berkobar dari dalam, dan sesosok tubuh mungil berdiri di dalam api, terlahir kembali dari abu. Aroma aneh kayu cendana tercium di udara, langsung mengusir bau asap yang menyengat dan menyejukkan hati. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan. N kecil, kamu akhirnya, Nyala api menyebar, memperlihatkan seorang gadis kecil, telanjang, dengan tangannya membentuk segel Buddha, berdiri di dalam nyala api seperti kelopak teratai. Kulitnya seperti batu giok berukir, dan ada tahi lalat merah di dahinya. Matanya seperti 2 mutiara hitam. Dari atas sampai bawah tidak ada bekas kotoran atau kotoran, semurni teratai merah. Dia memandangi tangannya dengan bingung, seolah dia tidak percaya bahwa dia benar-benar telah memulihkan darah dan dagingnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan. Sepertinya dia tidak terbiasa menggunakan wajahnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi matanya yang seperti mutiara hitam tiba-tiba meledak dengan kegembiraan yang tiada taraf. Dia mengulurkan tangannya padanya. Li Qingshan tertegun sejenak, lalu dia dengan cepat berjalan ke depan dan memeluknya erat-erat, air mata mengalir dari sudut matanya. Sama seperti sang ayah yang sudah lama menunggu di luar ruang bersalin. Meski baru mengetahui bahwa anak tersebut bukanlah laki-laki, melainkan perempuan, baginya kecelakaan kecil ini bukanlah masalah besar. Tidak ada gunanya terlalu memperhatikannya. Kegembiraan di hatinya tidak berubah sedikit pun. Li Qingshan tidak bisa berhenti berkata, ini bagus. Setelah sekian lama, Li Qingshan tiba-tiba merasa lidahnya canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Dia menyeka air mata di sudut matanya dan berkata, pakai bajumu dulu. N kecil mengangguk patuh dalam pelukannya. Li Qingshan melepaskannya dan mengobrak-abrik 100 kantong harta karunnya. Dia berkata dengan sedih, tapi yang ada hanya pakaian pria. Kenapa kamu tidak bilang begitu tadi? N kecil menggelengkan kepalanya, seolah mengatakan bahwa dia juga sudah lupa. Setelah bertahun-tahun, apakah itu jiwa atau tulang putih, gender bukanlah hal yang penting. Li Qingshan tidak berdaya.
Ketika penyihir itu menculiknya, dia pasti menyamar sebagai anak laki-laki untuk menipu orang lain. Itu selalu menjadi kesan pertamanya. Li Qingshan memeriksa Little N lagi, sekali lagi memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Namun, ia menemukan ada bekas merah di tubuhnya. Kulitnya sehalus kulit bayi baru lahir, seperti sutra halus. Bahkan dia akan tercakar, belum lagi pelukan kasarnya. Dia bertanya dengan prihatin, apakah aku menyakitimu? N kecil menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan rasa sakit dari api darah yang membakar tubuhnya dan api biru yang membakar tulangnya, rasa sakit seperti ini adalah yang paling membahagiakan. Li Qingshan dengan hati-hati membantunya mengganti pakaiannya seolah-olah dia sedang memegang harta langka yang rapuh. N kecil membuka matanya lebar-lebar. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak terlalu lemah, tapi dia juga menikmati perawatan yang dia terima saat ini. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit pipinya. Terasa sangat enak saat disentuh. Itu sangat halus sehingga seolah-olah akan berubah menjadi air dan meluncur ke ujung jarinya. Menyentuh tahi lalat merah di keningnya, samar-samar dia ingat bahwa ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh cairan ginseng. Mungkinkah itu juga muncul di tubuh? N kecil seperti boneka, dengan patuh tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan dia mencubitnya. Merasakan kehangatan dari ujung jarinya, jantungnya berdetak kencang. Li Qingshan mengusap kepala halusnya dan berkata sambil tersenyum, sayang sekali kamu tidak memiliki rambut, tetapi rambut itu akan segera tumbuh kembali. N kecil mengedipkan matanya dan tiba-tiba mundur selangkah. Dia mengepalkan tangannya dan menahan napas, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Kemudian, rambut hitamnya tumbuh subur. Tidak lama kemudian, benda itu jatuh dari bahu hingga pinggangnya. Li Qingshan buru-buru berkata, selesai, sudah selesai. Baru pada saat itulah Little N berhenti mengerahkan kekuatan. Rambut panjangnya sudah tumbuh sampai ke lutut. Lembab dan subur seperti tanaman air, dengan ikal alami. Itu sangat gelap sehingga tidak mencerminkan kilau apapun. Itu sangat istimewa. Dia melihat dia mengenakan gaun sutra danau yang cantik, seperti tuan muda yang sangat tampan. Li Qingshan memandangnya dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia sangat senang dan tidak bisa menahan tawa. Dia merasa jalan di depannya cerah dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Saat ini, suara kuda meringkik terdengar dari dalam danau. Li Qingshan menoleh dan melihat kereta kuda melewati kabut tebal, mendekat dengan cepat, diikuti oleh sebuah kapal besar. Li Qingshan mengerutkan kening. Jika tebakannya benar, meriam tadi ditembakkan dari kapal besar ini. Dan di atas kereta kuda, sepertinya ada aura yang kuat, dan membawa permusuhan. Ini bukanlah kemampuan seorang praktisi Qi, tetapi murni naluri iblis. Kereta kuda itu melaju ke pantai dan diam-diam berhenti di depan Li Qingshan. Li Qingshan melihat seorang wanita tua berjubah merah besar turun dari kereta. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengancam. Bahkan Zuo Zibo belum merasakan aura sekuat itu. Di antara orang-orang yang dia temui, satu-satunya yang dekat dengannya adalah Hua Sengshan, tapi dia jauh lebih lemah dari Hua Sengshan. Orang yang datang adalah ahli praktisi Qi lapisan ke-9. Nenek gerbang barat turun dari gerbong, tetapi tatapannya melewati Li Qingshan dan mendarat di Xiao An di sampingnya. Setelah itu, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam, bercahaya seperti bunga musim semi, mengalir dengan cahaya, kulit es dan tulang batu giok, dan susunan batu giok. Bagaimana bisa seseorang memiliki begitu banyak aspek kecantikan? Tunggu sebentar, apakah ini wewangian surgawi dan keindahan bangsa yang legendaris? Ini tidak mungkin. Petik 2. Nenek Simen berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tentu saja, dia tidak akan kaget dengan penampilan seorang anak kecil. Kata-kata yang dia ucapkan bukan sekadar kata-kata pujian sederhana. Ini adalah standar dan nama yang digunakan dalam sekte untuk menilai fisiognomi seseorang. Ada fisiognomi bunga bulan, fisiognomi bunga persik, fisiognomi giok wangi, dan sebagainya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, dan mereka dibagi dengan hati-hati menjadi 9 kelas. Jika seseorang memiliki fisiognomi tersebut, mereka akan mampu mengembangkan seni pesona sekte dengan setengah usaha. Jika seseorang memiliki fisiognomi yang lebih tinggi, mereka dapat dengan mudah mencapai hasil yang luar biasa. Master sekte saat ini memiliki fisiognomi bunga persik. Dia telah dihargai oleh master sekte sebelumnya dan diterima sebagai murid, itulah sebabnya dia mendapatkan prestasinya saat ini. Adapun Nenek Simen, dia memiliki fisiognomi terbang merah dari fisiognomi Zamrud merah menari. Dia juga menonjol dan menjadi salah satu dari 4 nenek buyut sekte tersebut. Adapun pelacur terbaik kota Jiaping, Hibiscus, meskipun penampilannya biasa saja, dia diangkat sebagai murid karena penampilannya yang anggun. Di antara berbagai fisiognomi, ada satu fisiognomi yang hanya ada dalam legenda. Itu adalah fisiognomi keindahan nasional dan keharuman surgawi. Fisiognomi keindahan nasional dan keharuman surgawi merupakan gabungan dari berbagai fisiognomi. Itu adalah kepala wewangian dan puncak dari semua fisiognomi. Begitu Nenek Simen melihat Little N, dia memberikan nama fisiognominya, dan akhirnya sampai pada hasil yang bahkan dia sendiri tidak berani percaya. Rumor mengatakan bahwa jika fisiognomi ini muncul, itu pertanda bahwa dunia akan berada dalam kekacauan. Meski mungkin kurang akurat, konon pesona fisiognomi ini bersifat femme fatale, mampu menyebabkan kehancuran negara dan kota. Nenek Simen langsung menyingkirkan Li Qingshan, benar-benar melupakan hilangnya murid-muridnya yang luar biasa, Zhao Liangqing dan Hibiscus.
Dia menatap lekat-lekat ke arah Little N dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia bahkan lebih bersemangat daripada Li Qingshan. Terlalu cantik, terlalu bagus. Jika dia diterima sebagai murid dan dibawa kembali ke sekte. Li Qingshan menghalangi jalan Nenek Simen dengan gerakan cepat, membuyarkan lamunannya. Dia bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Petik 2. Nenek Simen mengangkat kepalanya dengan tidak senang dan menatap Li Qingshan, yang jauh lebih tinggi darinya. Ekspresi arogan di wajahnya membuatnya tampak seolah-olah dia meremehkannya. Oh, kamu Li Qingshan. Siapa kamu baginya? Petik 2. PS, N kecil muncul entah dari mana. Semuanya, beri dia tepuk tangan dan selamat datang yang hangat. Saya tidak perlu bicara lebih banyak tentang meminta suara, bukan? Chapter 160. Nenek Simen ingin membunuh Li Qingshan saat dia melihatnya. Tidak masalah apakah Li Qingshan ada hubungannya dengan hilangnya Zhao Liangqing dan Furong. Dia ingin mengakhiri masalah ini. UPDATE tercepat. Tetapi melihat N kecil begitu dekat dengannya, tidak nyaman baginya untuk membunuhnya, jangan sampai dia menaruh dendam pada murid yang baik ini. Adapun sampah seperti Zhao Liangqing dan Furong, tidak masalah jika mereka mati. Mereka tidak layak mendapat perhatian nenek. Li Qingshan tercengang. Dia tidak tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Little N, jadi dia bertanya, siapa kamu? Apa hubungannya ini denganmu? Petik 2. Dia Nenek Simen. Kapal itu mencapai pantai, dan Hua Chenglu melompat, mendarat dengan anggun di tanah. Dengan teknik gerakan yang hebat, dia tiba di hadapan Li Qingshan hanya dalam beberapa lompatan. Sekelompok ahli ortodoks juga melompat dari kapal dan bersiap mencari ramuan yang memungkinkan orang untuk langsung maju ke alam Xiantian. Ketika Li Qingshan mendengar kata, gerbang, dia terkejut. Meskipun Zhou Wenbin telah memperingatkannya, dia tidak menyangka bahwa gerbang akan langsung mengirim ahli seperti itu untuk menanganinya. Benar-benar tidak terduga, sepertinya dia bukan satu-satunya yang memahami prinsip singa berburu kelinci. Sekte tidak akan sebodoh itu dengan mengirim orang-orang mereka satu persatu agar dia bisa berlatih. Hua Chenglu melihat tablet serigala hitam di pinggang Li Qingshan dan bertanya dengan heran, kamu adalah penjaga Hawk Wolf. Apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian dia melihat N kecil di belakang Li Qingshan dan memuji, anak yang cantik sekali. Petik 2. Li Qingshan berkata, saya di sini, tentu saja, untuk menjalankan misi. Anda terlihat sedikit familiar. Hua Chenglu masih muda, tetapi wajahnya yang berbentuk apel memiliki alis yang indah dan bibir berwarna merah terang. Dia sangat cantik, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hua Chenglu berkata, karena kamu adalah penjaga Hawk Wolf, kamu jelas pernah melihat kakak laki-lakiku Cheng San sebelumnya. Apakah kamu sedang menjalankan misi? Mungkinkah mereka juga mendengar bahwa mereka akan mengadakan pertemuan di sini? Petik 2. Li Qingshan akhirnya mengerti. Hua Shengzhan juga seorang pria tampan yang langka. Tentu saja, dia meninggalkan kesan mendalam pada Li Qingshan. Akulah yang mengumpulkan orang-orang ini. Banyak dari mereka adalah pelayan dan mata-mata dari Yamen. Kamu menyerang mereka tanpa pandang bulu. Lupakan saja. Terima kasih atas bantuanmu. Kamu menyelamatkanku dari banyak masalah. Jika bukan karena masih ada orang tak bersalah di pulau itu, dia tidak perlu bersusah payah untuk membunuh mereka satu persatu. Dia hanya perlu berubah menjadi iblis dan menggunakan raungan gila iblis harimau untuk membunuh semua orang. Hua Chenglu membelalakkan matanya. Apakah Anda mengumpulkan orang-orang ini? Petik 2. Sekelompok master ortodoks di belakangnya menggigil di dalam. Pertemuan perebutan pil sebenarnya adalah rencana dari penjaga Hawk Wolf. Pemuda ini sungguh kejam. Dia sebenarnya ingin mengumpulkan semua master yang tidak ortodoks dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Pil-pil itu jelas mustahil. Mulai, Nenek Simen mengabaikan yang lain dan hanya menatap Little N. Semakin dia melihatnya, semakin bahagia dia. N kecil merasa tidak nyaman. Dia bersembunyi di belakang Li Qingshan. Tiba-tiba, Li Qingshan tiba di belakang Li Qingshan dan meraih tangan Little N. Dia berkata kepada Li Qingshan, gadis ini memiliki semua kekayaan di dunia. Saya menyukainya. Saya ingin menjadikannya sebagai murid saya dan membawanya kembali ke kota Clear River. Apakah Anda bersedia? Dia mengeluarkan seni pesonanya. Dalam keadaan linglung, Li Qingshan melihat seorang wanita cantik memohon di samping telinganya. Dia tidak bisa menolak permintaannya. Namun, ketika dia menyadari dia ingin membawa Little N pergi, dia langsung bergidik. Dia berteriak, jangan pikirkan itu. Ketika dia melihat ke arah Nenek Simen lagi, dia tidak lagi memiliki kecantikan sama sekali. Dia jelas-jelas monster tua dengan kulit jeruk di seluruh wajahnya dan bibir merah terang. Dia hanya menjijikkan. Li Qingshan memikirkan pelacur Furong itu. Dia ingin tahu mengapa perempuan tua ini ingin membawa N kecil ke tempat seperti gerbang. Kemarahan melonjak ke kepalanya, dan pembunuhan segera meletus. Lampu merah berkedip di matanya. Ia tergoda untuk segera membunuh Nenek Simen di tempat. Sekalipun kamu sudah menjadi orang baik hati selama 10 kehidupan, seorang Amitabha, aku akan tetap mencabik-cabikmu karena mengajukan permintaan seperti itu untuk melampiaskan kebencianku. Faktanya, dia bahkan berpikir untuk berubah menjadi iblis untuk membunuh wanita tua itu sebelum membungkam semua orang yang hadir. Namun, dia akhirnya menyerah. Dia tidak mau membantai orang yang tidak bersalah, dia juga tidak percaya diri untuk membunuh Nenek Simen. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan amarahnya dan menatap Nenek Simen. Aku harus membunuh wanita tua ini.
Hua Chenglu menggigil. Dia merasa pemuda biasa ini telah berubah menjadi binatang buas yang menakutkan dalam sekejap, siap melahap siapapun. Adapun kelompok ahli ortodoks, beberapa dari mereka dengan seni bela diri yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Nenek Simen sedikit terkejut. Dia tidak pernah mengira praktisi kilapisan kedua seperti dia benar-benar bisa melepaskan diri dari pesona seninya. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh Li Qingshan. Yang kuat tidak akan peduli dengan kemarahan yang lemah. Nenek Simen berkata dengan sinis, itu bukan terserah kamu. Kamu masih harus menanyakan pendapat anak itu. Dia tersenyum pada N kecil. Anak baik, apakah kamu ingin kembali dengan nenek? Nenek punya segalanya. Sikapnya tiba-tiba menjadi sangat baik hati. Dia berpikir, Li Qingshan adalah seorang praktisi Qi, jadi pembunuhannya sangat berat. Itulah sebabnya dia bisa menolak seni pesona saya. Berurusan dengan anak kecil yang belum pernah berlatih Qi akan menjadi hal yang mudah. Dia tidak pernah berpikir bahwa N kecil akan menggelengkan kepalanya tanpa emosi, sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Dia bahkan lebih bertekad daripada Li Qingshan. Inti dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa adalah mengubah semua penampilan dan melihat semua penampilan. Itu adalah musuh alami dari seni pesona dan ilusi. Bahkan jika Master Sekte datang sendiri, dia tidak akan bisa goyah sama sekali. Hua Chenglu mencibir, kakek tua Simen, apakah kamu melihatnya? Dia tidak ingin berbicara denganmu, jadi berhentilah mendekatkan wajahmu padanya. Nenek Simen kesal. Diam, gadis kecil. Namun, dia merasa bingung. Apakah aspek keharuman surgawi memiliki kemampuan untuk menolak pesona? Sebaliknya, dia menjadi lebih bersemangat. Dia harus membawa gadis ini kembali bagaimanapun caranya. Hua Chenglu sangat marah setelah dimarahi oleh Nenek Simen di depan semua orang. Dia berasal dari keluarga Hua yang terkenal, dan dia bahkan merupakan keturunan langsung. Ayahnya adalah pemimpin keluarga. Dia telah disayangi sejak dia masih muda. Dia adalah putri kecil dari keluarga Hua. Bahkan orang tuanya pun tidak pernah memarahinya seperti ini. Nenek Simen tidak lagi memperhatikannya. Dia mengubah topik dan berkata kepada Li Qingshan, Li Qingshan, kali ini saya datang dari jauh untuk menanyakan di mana Zhao Liangqing dan Furong berada. Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, dua murid besar dari sekte Anda yang terhormat melakukan kejahatan dan menyerahkan diri, melarikan diri karena takut akan hukuman. Bagaimana saya bisa tahu di mana mereka berada? Jika Anda tahu, Anda bisa memberi tahu saya. Saya pasti akan membawa mereka ke pengadilan. Petik 2. Nenek Simen berkata dengan tegas, jangan coba-coba berdalih. Beraninya kamu bilang kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Menurut pendapatku, kamulah yang melakukannya. Jangan kira sekte akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Li Qingshan berkata, Zhao Liangqing adalah praktisi Qi lapisan kelima, sedangkan saya hanyalah praktisi Qi lapisan kedua. Bagaimana saya bisa menjadi lawannya? Wanita tua, jangan pernah berpikir untuk menyalahkan saya. Namun, jika aku bertemu mereka lagi, aku pasti akan membunuh mereka. Itu akan menjadi pelayanan yang luar biasa bagi penjaga Hawkwolf, bernilai beberapa ratus poin prestasi. Petik 2. Percakapan Nenek Simen dan Li Qingshan tergesa-gesa dan cepat, jadi Hua Chenglu tidak bisa ikut campur. Namun, dia melihat bagaimana Li Qingshan tidak merendahkan atau sombong ketika berhadapan dengan Nenek Simen, yang jauh lebih kuat darinya. Dia bahkan melawannya, membuat marah wanita tua itu sampai dia pucat. Baru setelah itu dia menghela nafas lega. Dia dengan sengaja memuji dengan keras, anak ini benar-benar memiliki tulang punggung meskipun usianya masih muda. Wanita tua, itu tidak masuk akal. Anak itu hanyalah praktisi Qi lapisan kedua. Jika dia melihat praktisi Qi lapisan kelima, dia akan lari menyelamatkan nyawanya. Bagaimana Anda bisa mengatakan dialah pelakunya? Oh benar, aku hampir lupa. Para murid sekte semuanya mengandalkan penampilan mereka untuk mencari nafkah. Mereka semua sangat lemah, jadi tidak ada yang istimewa jika mereka dibunuh. Petik 2. Li Qingshan meliriknya. Meskipun usianya masih muda, dia berbicara seperti orang yang lebih tua, terus-menerus menyebut dia sebagai anak-anak. Namun, melihat bagaimana dia berdiri di sisinya, dia tidak mempermasalahkan detail kecil ini. Nenek Simen pertama kali dimarahi oleh Li Qingshan, dan kemudian diejek oleh Hua Chenglu. Dia menjadi marah. Kamu ingin mati. Auranya seperti air pasang yang mengamuk, menimbulkan angin dan hujan saat menghantam Li Qingshan. Para master ortodoks di dekatnya hanya mengalami sisa kekuatan. Mereka merasa seperti terluka parah, dan dada mereka sesak. Hanya setelah mundur beberapa lusin langkah barulah mereka merasa sedikit lebih baik. Mereka menatap Nenek Simen dengan sangat terkejut. Mereka telah mendengar dari Hua Chenglu bahwa dia adalah praktisi Qi lapis ke-9 di kapal, namun tak satu pun dari mereka mengira praktisi Qi lapis ke-9 ternyata sangat kuat. Hanya sisa kekuatan dari auranya saja yang membuat mereka mengalami luka dalam. Tekanan macam apa yang dialami oleh pemuda yang menanggung beban terberat itu? Kalau begitu kenapa kamu tidak mencoba membunuhku? Li Qingshan melindungi Little N di belakangnya. Dia menyilangkan tangan dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap Nenek Simen dari atas. Dia seperti karang di lautan, tetap berdiri tidak peduli bagaimana angin dan hujan menerpanya. Hua Chenglu adalah orang yang paling dekat dengannya. Dia merasakan dadanya sesak. Dia benar-benar merasakan perbedaan antara praktisi Qi lapisan ke-9 dan praktisi Qi lapisan kedua. Dia mau tidak mau mundur, tapi dia menolak mempermalukan keluarga Hua.
Dia dengan paksa menahannya. Di bawah tekanan aura yang kuat, bahkan penglihatannya perlahan-lahan menjadi kabur. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk bertahan. Tiba-tiba, dia merasakan pergelangan tangannya menegang. Seseorang telah menariknya, dan tekanannya berkurang drastis. Pikirannya menjadi jernih, dan dia melihat punggung besar Li Qingshan ketika dia mengangkat kepalanya. Ternyata, Li Qingshan telah melihat betapa pucatnya dia, jadi dia menariknya ke belakang untuk melindunginya. Kakak laki-lakinya, Hua Sengshan, bersikap baik padanya, dan dia selalu berada di sisinya. Nenek Simen takut untuk menyentuhnya justru karena dia. Dia jelas harus melindungi jimat pelindung ini. Hua Chenglu menghirup udara dengan lembut. Dia baru saja pulih dari ketakutannya. Dia berpikir, jadi ketika kakak dan ayah bertengkar denganku secara normal, mereka hanya mempermainkanku. Wanita tua ini sebenarnya sangat kuat. Anak ini juga seorang praktisi kilapisan kedua, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia sebenarnya tidak takut sama sekali dengan aura wanita tua ini. Kekuatan Li Qingshan tidak hanya di lapisan kedua. Sebaliknya, ia setara dengan daemon praktisi kilapisan ke-6 atau ke-7. Dan, dia tidak dilahirkan di honeypot seperti Hua Chenglu. Sebaliknya, dia muncul dari tumpukan mayat dan lautan darah, membantai ribuan nyawa. Pembunuhan dan kejahatannya sangat berat. Hantu biasa bahkan tidak berani mendekat dalam jarak 10 langkah darinya, jadi dia jelas tidak takut dengan aura Nenek Simen. Hua Chenglu menatap N kecil lagi. Dia baik-baik saja, yang membuatnya semakin murung. Dia berseru dari belakang Li Qingshan, wanita tua, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan penjaga Hawk Wolf dan keluarga Hua? Melihat betapa ancaman tidak ada gunanya, Nenek Simen hanya bisa menghapus auranya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengertakkan gigi karena kebencian. Jika bukan karena kehadiran Hua Chenglu, dia akan membunuh Li Qingshan bahkan jika dia harus membungkam para guru ortodoks ini. Bahkan praktisi kilapisan ke-9 seperti dia tidak cukup berani untuk membunuh penjaga Hawk Wolf dengan begitu berani. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.